Bab 2041, Pemaksaan. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Musuh melihat sekeliling, ini adalah deskripsi yang bagus. Memulai, setiap musuh adalah master yang kuat, menghentakkan kakinya, karakter ibu kota Hunluan akan bergetar 3 kali, dan pengepungan Jiu Kai Senhuo hampir mati. Dalam situasi ini, Xiao Yu tidak hanya tidak memiliki sedikit pun kegugupan, tetapi mengeluarkan daun kehidupan dan berkultivasi sendiri. Ada penjaga api di bawah tanah, atau api murni. Xiao Yu, yang telah sangat meningkat kekuatannya, tidak peduli dengan ini. Pencariannya untuk Dewa Roh Yupei kali ini adalah lonjakan kekuatan, dan dia tidak lagi menempatkan master apapun di ibu kota Hunluan, jadi dia setenang gunung roh, tanpa kekhawatiran atau ketegangan, tetapi di lingkungan ini, berkultivasi dengan ketenangan pikiran, melalui napas kehidupan tebal yang dilepaskan oleh Ming Ye, kecepatan kultivasinya sangat menakjubkan. Merasakan kekuatan tempur seperti air Cao mengalir di tubuhnya, Xiao Yu benar-benar tidak ingin bangun dari kultivasi. Xiao Yu, keluarlah, kau tidak bisa lari. Cepat keluar, kali ini kau harus mati. Beberapa master berteriak, Xiao Yu tidak menanggapi, tetapi hanya berlatih dengan tenang. Tindakan seperti itu membuat burung phoenix berwarna-warni marah, terutama melalui dinding yang terbakar, dan samar-samar melihat bahwa Xiao Yu di dalam tampaknya pingsan karena marah setelah berlatih. Terlalu sombong, seekor phoenix berwarna-warni yang marah mendesis. 30 master di alam umur panjang segera mengeluarkan senjata mereka, dan mereka melambai ke ruang rahasia dari ruang kosong, terbang sebentar, menarikan kekuatan serangan yang melekat pada setiap api, menghancurkan dan melewati. Serangan seperti itu, bahkan jika phoenix berwarna-warni menghadapinya, tidak dapat diblokir. Seorang master mungkin memiliki celah besar denganmu, tetapi kekuatan 30 orang yang bergabung akan semakin berkurang, dan itu akan sangat kuat, jika tidak, akan ada 100 setengah raksasa yang bergabung untuk membunuh raksasa. Bum bum bum, ruang rahasia tidak dapat menahan penindasan kekuatan dan hancur berkeping-keping. Ketika kekuatan itu mengenai tubuh Xiao Yu, tubuh Xiao Yu memantul tidak teratur sekitar 1 meter jauhnya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ruang pertempuran tak terbatas. Misteri terbesar dari metode ini adalah bahwa ruang pertempuran yang terbentuk berbeda dari dunia kecil di luar angkasa. Itu bukan milik 3 alam dan tidak bergantung pada keberadaan di luar 3 alam. Oleh karena itu, serangan Anda tidak dapat melukai ruang pertempuran itu sama sekali. Kekuatan padat saling membombardir. Boom! Kekuatan yang kuat bertabrakan dan meledak tiba-tiba, menyebar dalam bentuk melingkar dan menyebarkan semua burung phoenix dan master manusia yang hadir. Pangkat lihat. Mereka juga harus mengambil blok. Dengan baik, kekuatan dahsyat itu sebanding dengan kekuatan jiwa ungu puncak kehidupan abadi. Sebagai hasil dari pembaptisan kekuatan ini, ada lebih dari 10 master yang berada di bawah level jiwa tertinggi, dan bahkan terluka parah, dan yang kuat lainnya terluka ringan. Kalian tidak perlu memutilasi diri sendiri agar aku bisa melihat kalian. Suara malas Xiao Yu muncul di tengah. Dia mundur dari ruang pertempuran. Apa yang dikatakannya menyebabkan seorang master yang terluka parah pingsan di tempat. Burung, phoenix berwarna-warni dan sebagainya bahkan lebih marah. Xiao Yu, metode apa yang kamu gunakan untuk menghindari serangan itu? Burung phoenix berwarna-warni menahan amarah dan mengatakannya dengan bijaksana bahwa metode yang digunakan Xiao Yu sangat jinggi dan mungkin membuat mereka gagal dalam operasi ini. Katakan padamu, kamu bahkan tidak bisa mendengarnya dengan IQ kecilmu. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Misteri pembunuhan tak terbatas secara alami tidak mungkin diceritakan kepada orang lain. Burung phoenix berwarna-warni mendengar kata-katanya, mendesis, dan mengeluarkan perintah serangan dan pembunuhan. Para master manusia di sekitarnya dan burung phoenix semuanya gemetar, siap untuk menembak. Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Dia menginginkan pertempuran. Tujuan awalnya adalah untuk membunuh burung phoenix dan merebut Jinghua, sehingga pedang itu bisa ditumpahkan. Ini sekarang telah tercapai, jadi tidak perlu. Dia punya ide untuk mempertahankan kekuatannya sebanyak mungkin. Bagaimanapun, penawaran piala bercahaya adalah poin yang bagus, tetapi sebenarnya itu adalah pertempuran terburuk di ibu kota Hunluan. Jika dia dapat menyimpan beberapa kartu, itu akan sangat membantunya untuk menunjukkannya pada saat itu. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk tidak terlibat di sini,
setidaknya tidak memberitahu orang luar bahwa dia dapat mengeluarkan kriket Monval. Bagaimanapun, apa yang saya ketahui sebelumnya sudah terbunuh. Lalu ada 2 kartu truf Infinity Kill dan Mind Kill, yang harus dirahasiakan. Memikirkan hal ini, Xiao Yu tidak bermaksud untuk terlalu terlibat dengan mereka. Dibandingkan dengan kekuatan Lu di sini, ketika datang ke pelelangan, lebih sulit untuk membandingkan cangkir umpan, terutama cangkir bercahaya adalah suatu keharusan bagi Xiao Yu sesuatu untuk berhasil. Sebaliknya, yang terakhir harus dipilih. Xiao Yu menatap para master dan mendengus dingin. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti cahaya warna-warni, paksaan unik yang dibentuk oleh Phoenix yang berwarna-warni. Plop, 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 para Phoenix itu lumpuh, kekuatan mereka tampaknya dirampas. Ini adalah paksaan dari Phoenix tertinggi. Bahkan jika Xiao Yu adalah manusia, dia tidak dapat mengerahkan pesona di dalamnya, tetapi untuk Phoenix di alam umur panjang, dia masih memiliki banyak penindasan. Adapun para master manusia, mereka juga membuat suara teredam. Mereka tidak dibesar-besarkan seperti Phoenix, tetapi mereka juga tertindas dan tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah manusia, tetapi mereka jelas terkait erat dengan Phoenix dan memiliki dampak yang besar. Yang paling tidak terpengaruh adalah 5 master tingkat atas di alam umur panjang. Bunuh. 5 master tingkat atas seperti Phoenix berwarna-warni akhirnya menyerang. Kekuatan dari 5 orang kuat mereka sombong, yang terlemah juga merupakan kekuatan jiwa dari puncak alam umur panjang. Kekuatan serangan gabungan bahkan lebih mengerikan. Xiao Yu tersenyum sedikit, dan tubuhnya melesat lurus ke langit. Paksaan unik dari Phoenix 10 warna yang terpancar dari tubuh bekerja pada api magis 9 warna. Memang benar bahwa api magis 9 warna itu mengerikan, tetapi dalam menghadapi paksaan dari Phoenix 10 warna, masih ada sedikit pelemahan kekuatan. Badai Dewa Jing. Begitu Xiao Yu berpikir, kilatan cahaya dingin berkedip di antara alisnya, dan kekuatan ilahi Jing dengan 10 api berwarna-warni berubah menjadi lengkungan-lengkung untuk membunuh masa lalu. Api magis 10 warna secara alami menekan api magis 9 warna, atau penindasan absolut. Dengan paksaan Phoenix 10 warna, perisai api magis 9 warna dapat dihancurkan, dan mulut dong dapat ditampung oleh 1 orang. Xiao Yu tiba-tiba mempercepat dan bergegas keluar. Segera setelah dia pergi, topeng api Dewa Jiukai dipadatkan lagi, sehingga 5 master seperti Phoenix berwarna-warni hanya bisa dipaksa berhenti, dan sekali lagi menggunakan metode rahasia untuk mengevakuasi topeng api Dewa Jiukai. Xiao Yu, lihat, Xiao Yu, dia berlari keluar. Ternyata klan Phoenix menemukan Xiao Yu, dan dia bersembunyi di kediaman klan Phoenix. Semua jenis panggilan tiba-tiba menjadi bujukan Luan. Master Jiwa Bai sepuncak yang berumur panjang yang memimpin tim berpatroli di udara juga melihat Xiao Yu sekilas dan segera memimpin tim untuk bergegas membunuh. Xiao Yu tertawa dan menunjukkan kecepatannya, berteriak seperti lampu listrik, lebih dari 20.000 meter dalam sekejap. Berkibar, pada saat ini, sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakang Master Jiwa Bai sepuncak yang berumur panjang, menerobos ke mejanya, dan itu adalah sayap burung Phoenix. Sayap-sayap itu berkibar, membentuk embusan angin, menyapu dunia, dalam sekejap 20.000 meter, bahkan Xiao Yu tidak terlempar. Adapun penonton lainnya, kebanyakan dari mereka adalah master biasa dari semua sisi. Orang-orang top belum muncul di sini. Bagaimanapun, Jiukai Shenhuo baru saja muncul, dan identitas mereka tidak akan mudah muncul, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap suku Phoenix. Pada saat mereka tiba, Xiao Yu dan ahli itu telah menghilang. Tujuan Xiao Yu adalah paviliun biru langit. Dia akan membuat janji temu. Pertemuan dengan Zhuo Tianfan juga merupakan pertemuan yang penuh dengan harapan. Merasakan kecepatan orang yang mengikutinya, Xiao Yu menoleh ke belakang, dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa kecepatan orang itu masih meningkat. Phoenix Wings tidak hanya memiliki beberapa kemampuan klan Phoenix, tetapi juga kemampuan untuk mengintegrasikan genus angin Sing, yaitu kecepatan, yang sangat menakjubkan. Xiao Yu tidak menggunakan Leiyun Tianyi. Versi yang ditingkatkan murni seperti cahaya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Terbang lebih dari 100 mil berturut-turut, jauh dari daerah yang ramai. Memasuki daerah yang relatif terpencil. Ibu kota Hunluan terlalu luas, meliputi 6 area ramai tempat manusia berkumpul, dan ke-6 area ini berjarak 2 hingga 300 mil satu sama lain. Itu adalah area aktif Warcraft yang terpencil,
dan hanya sedikit orang yang datang. Xiaoyu berhenti di tempat seperti itu. Pemburu itu juga terbang masuk. Xiaoyu, kau lari. Pria itu berkata dengan dingin. Kau memiliki sayap Phoenix, dan kecepatannya sangat bagus, tetapi itu hanya bagus. Xiaoyu tersenyum dan menatapnya. Tidak tahu, aku baru saja memainkan 70% dari kecepatan. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa mengejarku. Haha, selebriti Phoenix mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar lelucon terbesar. Itu konyol, dia tidak bisa melarikan diri, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak mengerahkan kecepatannya. Xiaoyu tidak keberatan dengan ejekannya, terkekeh. Alasan mengapa aku tidak menggunakan kecepatanku untuk menyingkirkanmu adalah karena aku ingin membunuhmu. Kau akan membunuhku, teriak Feng Huang, mengarahkan hidungnya tinggi-tinggi. Ya, membunuhmu, kata Xiaoyu. Master Phoenix terkekeh dan tertawa. Aku tidak bisa melihat bahwa Xiaoyu benar-benar berpikir bahwa ibu kota Hunluan, yang lebih dari sebulan yang lalu, bisa menjadi luan besar, dan berpikir bahwa dia luar biasa, apalagi, aku tidak sopan. Dia setelah berbicara, dia melangkah ke Xiaoyu. Pandangan itu hanya untuk memperlakukan orang yang kalah dengan sikap yang tinggi. Di matanya, Xiaoyu sama sekali bukan lawan. Kekuatan Master Klan Phoenix benar-benar kelas 1, dan dengan sayap Phoenix, mereka bahkan dapat menahan bagian depan kayu batu, membuatnya kalah. Lawan seperti itu benar-benar dapat membuktikan seberapa kuat Xiaoyu sekarang. Berjalan selangkah demi selangkah, paksaan unik dari para Master Klan Phoenix terbentuk, seperti lautan api bobo yang mengalir ke masa lalu, mengepul, gelombang seperti air Chao, berdampak. 48.065. Xiaoyu, yang berdiri diam, memejamkan matanya sedikit dan merasakannya dengan hatinya. Pertempuran ini akan menentukan apakah Xiaoyu dapat bertarung melawan Master Roh Putih Musifeng. Ini adalah pertempuran yang nyata. Tidak seperti dia dan pertempuran jiwa yang asli, itu dianggap kuat, tetapi itu adalah jiwa dan tubuh roh. Berbeda, karena terlalu banyak batasan, sulit untuk mengerahkan kekuatan terkuat sama sekali. Paksaan dan tubuh, seolah-olah dipalu. Xiaoyu baru saja menginjakkan kaki di ibu kota Hunluan. Ketika dia berada di kota Barat Men, menghadapi tekanan Musifeng, dia agak pasif dan sulit untuk dilawan. Sekarang, tekanan dari Master Phoenix ini hampir sama dengan Musifeng. Tidak menimbulkan penindasan apapun. Dia adalah bukit, tidak peduli seberapa kuat anginnya, dan kemudian hujan pun menggila. Tidak terpengaruh sama sekali. Xiaoyu membuka matanya dan menatap Master Phoenix sambil tersenyum. Silakan saja, paksaan ini tidak berpengaruh padaku. Melihat Xiaoyu benar-benar tidak berpengaruh, Master Selebriti Phoenix akhirnya mulai menghadapinya. Juga, Master Phoenix selalu terlihat seperti Master mati. Salah satu tangannya juga melesat keluar dalam kehampaan, dan telapak api besar muncul entah dari mana, tingginya lebih dari 5 meter, seolah-olah menghantam dinding api. Xiaoyu bersenandung dingin. Pria ini benar-benar sombong. Diperkirakan dia telah bertarung dengan Musifeng Jiao dan menang. Kalau tidak, itu tidak akan begitu hebat. Oh, dia juga meninju. 16 kali kekuatan bertarung terkondensasi pada tinju, itu setara dengan mengkonsolidasikan kekuatan menjadi satu titik, dan telapak api terkondensasi menjadi wajah. Memecah permukaan dengan titik-titik. Satu pukulan membuat telapak api besar itu runtuh. Xiaoyu juga tiba-tiba maju, jatuh melalui nyala api telapak tangan api, jatuh melalui kemegahan kembang api, dan datang ke tuan keluarga Phoenix. Pada titik ini, suku Phoenix yang bangga menyadari keseriusan masalah tersebut. Mampu menerobos serangan Anda dengan mudah jelas cukup untuk mengancam keamanan Anda sendiri. Wow, sayap Phoenix di belakangnya tiba-tiba bergerak maju, dan Jiao terlipat di depannya, membentuk kekuatan penghalang yang kuat untuk mengisolasi serangan tinju Xiaoyu. Unduh e-book teks asteris. Mulut Xiaoyu dipenuhi dengan senyuman. Sayap Phoenix harus dianggap sebagai kemampuan pertahanan terkuat dari Colorful Phoenix. Jika bisa dipatahkan, itu berarti tidak terlalu sulit untuk membunuh Colorful Phoenix. Naga pertempuran telah hancur. Dalam menghadapi pertahanan ini, Xiaoyu bahkan tidak menggunakan keterampilan bertarung yang menyatu, juga tidak menggunakan versi keterampilan bertarung yang ditingkatkan, yang merupakan naga pertempuran yang paling umum di Balongkuan. Kekuatan yang mengamuk meledak dari atas tinjunya. Boom! Pukulan kuat terciprat. Kekuatan mengerikan itu memecahkan sayap Phoenix, dan ketika terbentur,
sayap Phoenix berbalik ke samping, dan bulu Phoenix yang menyala berkibar di langit, dan energi yang kuat juga bergeser ke siung dari Master Phoenix. Darah mengalir keluar, Xiao Yu begitu kewalahan sehingga dia mengikuti langkahnya dan pergi. Guntur Tu, seketika 368 kaki, membentuk bayangan Tui seperti langit, dengan padat menendang ruang siung dari Master Clan Phoenix. Yah, pemain Phoenix asli yang terluka melihat serbuan untuk memblokir tembakan. Dia menembak dengan sangat cepat, tetapi Tui Xiao Yu lebih cepat. Dalam sekejap mata, ada 70 atau 80 tendangan pada pemain Phoenix. Suara klik-klik dan klik terus-menerus terdengar dari tubuh, yang merupakan tanda bahwa tulangnya patah. Selebriti Phoenix yang kesakitan itu menjerit dan terbang keluar. Xiao Yu melesat ke langit, menginjak mantan siung dari Master Clan Phoenix, menginjaknya dan menghancurkannya ke tanah tanpa segera membunuhnya. Klan Phoenix yang terluka parah ingin berbicara, dan dengan satu mulut, darah mengalir keluar, tidak dapat mengeluarkan suara. Xiao Yu berkata dengan ringan, "Aku tahu kamu ingin mengatakan bahwa kamu terlalu ceroboh, dan sama sekali tidak mengerahkan kekuatanmu yang sebenarnya, kan?" Master Phoenix mengangguk dengan kuat. "Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa bahkan jika kamu mengerahkan semua kekuatan tempurmu, itu tetap bukan lawanku." Xiao Yu melihat Master Selebriti Phoenix penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia menyerahkan pisau kriket Monval dan Chow keluar, tiba di depan leher Master Clan Phoenix. Melihat Xiao Yu dengan santai memotong pisau ajaib itu, wajah Master Clan Phoenix semakin pucat. Kekuatan pedang ajaib, itu diakui. Jika prajurit pertama dari 3 alam tidak keluar dari sarungnya, mereka dapat menyapu bersih prajurit kerajaan pertempuran. Begitu mereka keluar dari sarungnya, kekuatan tempur pengguna pasti akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Aku juga ingin bertarung denganmu secara adil, tetapi sayangnya kamu terlalu sombong. Xiao Yu berkata dengan kecewa, dan kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan yang terbaik, karena kamu terlalu buruk. Pedang itu melambai dengan tajam. Sebuah sapuan gas pisau berlalu, Master Clan Phoenix terpotong lehernya dan mati di tempat. Dengan kematiannya, sayap Phoenix juga berubah menjadi cahaya api, menghilang di langit dan bumi. Xiao Yu mengulurkan tangan dan mengambil cincin ruang angkasa dari Master Celebrity Phoenix. Dia mengangkat larangan itu dan melihatnya. Memang ada beberapa hal yang baik, tetapi sulit untuk membangkitkan minatnya. Dia bisa menggunakannya sebagai cincin ruang angkasa, yang dapat digunakan oleh Master Kota Suci. Hatinya juga menunjukkan ada beberapa orang yang datang lebih dekat ke tempat ini. Di antara mereka adalah Mu Shifeng, Clyde Achilles, Verman Lilos dan yang lainnya. Ada begitu banyak master, Xiao Yu tidak ingin menghadapi mereka untuk sementara waktu, dia akan kecepatannya sepenuhnya diberikan, menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan mayat di tempatnya. Bepergian dengan kecepatan penuh, butuh hampir 10 menit bagi Xiao Yu untuk mencapai sekitar Paviliun Tianlan. Tianlan Ge juga merupakan tempat terkecil di antara 6 daerah ramai di ibu kota Hunluan. Itu adalah paviliun yang cukup terkenal. Karena keterpencilannya, tidak ada yang datang ke sini. Hanya Zhuo Tianfan, seorang master reruntuhan dunia, yang muncul, jadi dia menarik beberapa master dari kekuatan lain untuk datang dan memperhatikan dengan seksama. Sebelum tiba di Paviliun Biru, mata Xiao Yu sudah melihat bagian dalam dan luar Paviliun Biru. Itu masih perasaan mereka yang menghadapi reruntuhan alam. Hanya dalam jarak 1 kilometer sosok Zhuo Tianfan dapat terlihat. Pada jarak 500 meter, dia dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dia lakukan. Pada saat ini, Zhuo Tianfan sedang memegang gelas anggur, melihat ke kejauhan, tanpa mata. Dewa tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Di sekitar Paviliun Biru Langit, ada alam dewa, dan master laut dalam yang mengamatinya secara diam-diam. Orang-orang ini memiliki sedikit prestasi dalam persembunyian. Sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka tidak ada di hati mereka. Xiao Yu juga melihat, ada 4 master yang tersembunyi di tingkat tertinggi Paviliun Biru Langit tempat Zhuo Tianfan berada. Saya tidak tahu, mereka seharusnya adalah master dari 4 puncak umur panjang dari keluarga Serigala Malam. Kekuatan keempat orang ini hanyalah jiwa dari puncak emas. Sampai ke titik jiwa putih. Xiao Yu menstabilkan suasana hatinya. Dia melangkah keluar dari kegelapan dan langsung menuju Paviliun Biru Langit. Dengan penampilan ini,
Jalan yang awalnya sibuk segera menyebabkan berbagai gerakan Bo, dan banyak master yang bersembunyi di kegelapan juga melihat Xiaoyu. Hampir banyak orang yang anti-Si ingin menembak. Saudara Xie ada di sini, aku menunggumu selama 16 hari. Suara Zuo Tianfan datang dari atas lapangan biru langit. Momentum yang kuat itu juga membanjiri sekeliling, membuat para master yang tersembunyi menjadi tenang satu demi satu dan tidak pernah memiliki keberanian untuk menembak. Haha, retret lupa waktu, dan biarkan Zuo Xiong menunggu lama, maafkan aku. Xiaoyu tertawa, menegakkan tubuh, dan melompat dari jendela ke atas paviliun biru langit. Saudara Xie, tolong gunakan ini. Ketika Xiaoyu mendarat dengan kedua kakinya, Zuo Tianfan menjabat tangannya dan melemparkan sebotol anggur berkualitas. Tidak ada jejak angin dalam anggur berkualitas yang berterbangan, dan jelas ada kekuatan yang kuat. Xiaoyu meraihnya dengan lembut, anggur berkualitas itu terbang ke tangannya, dan pada saat yang sama kekuatan yang kuat masuk. Ini adalah ujian bagi Zuo Tianfan untuk menguji kekuatannya. Memang, identitas seperti Zuo Tianfan dari reruntuhan Wanji, dia harus berhati-hati. Bahkan jika dia merasa kekuatannya jauh lebih baik daripada Xiaoyu, dia tidak akan pernah membuat perilaku arogan dari Master Klan Phoenix. Kita harus menguji apakah kekuatan Xiaoyu telah berubah. Dengan sedikit senyum, kekuatan Xiaoyu bergerak sedikit, dan kekuatan itu menghilang hingga tidak terlihat. Terima kasih, Saudara Zuo. Xiaoyu tertawa. Ada kejutan di mata Zuo Tianfan. Dalam ingatannya, Xiaoyu mampu melawan setidaknya 40% dari kekuatannya, yang belum terlihat selama lebih dari sebulan, dan dia dapat dengan mudah mengimbangi 60% kekuatannya. Kali ini, Zuo Tianfan menyerang Dewa Jing, tidak lagi dibenci. Xiaoyu menyesap anggur yang enak, cemberut, dan berkata, ya, anggur yang begitu enak, jika digunakan untuk manusia biasa, itu bisa bertahan 100 tahun. Haha, Saudara Xie memang seorang pria dari genus Xing, dan dia memiliki rasa hidup yang dalam. Zuo Tianfan tertawa, nama anggur ini disebut Jinsi Shengjiu, yang unik untuk reruntuhan kerajaanku. Itu tidak hanya memiliki efek penyembuhan, juga kemampuan untuk memperpanjang hidup. Jika logam Xing meminumnya, itu juga dapat meningkatkan kultivasi. Xiaoyu tertawa, aku tidak tahu berapa banyak saudara Zuo memiliki begitu banyak anggur. Zuo Tianfan berkata, hanya ada 2 botol. Sangat sedikit. Xiaoyu berkata kecewa, jika saudara Xie ingin minum, kamu dapat mengikutiku ke reruntuhan Wanji. Itu pasti akan membuatmu mencicipinya setiap hari. Zuo Tianfan berkata sambil tersenyum. Xiaoyu mengangkat bahu, aku tidak memiliki berkah itu. Tidak mungkin untuk bergabung dengan reruntuhan Wanji. Dia memiliki tujuannya sendiri. Zuo Tianfan tidak peduli. Dia tidak menyangka Xiaoyu akan beralih ke reruntuhan Wanji. Seorang mantan pembangkit tenaga listrik kelas Panglima Perang akan berani menghadapi banyak raksasa. Jika dia setuju untuk bergabung dengan reruntuhan Wanji, itu akan benar-benar membuat Zuo Tianfan khawatir tentang hal itu. Setelah menyesap 2 minuman, Xiaoyu berkata, Saudara Zuo meminta saya untuk datang ke sini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dengan kata-kata Xiaoyu, suasana yang awalnya santai dan cepat tiba-tiba menjadi agak tertekan, dan bahkan Xiaoyu menemukan bahwa keempat tuan dari keluarga Serigala Malam yang bersembunyi dalam kegelapan telah mengencangkan tubuh mereka dan siap untuk bertempur. Lindiankan Xiaoyu bersandar di depan jendela seolah-olah para master dari keluarga Serigala Empat Malam yang tak terlihat itu sedang santai. Memegang anggur emas sambil mencicipi sambil menyaksikan pemandangan indah di kejauhan. Hanya dari waktu ke waktu, sosok-sosok yang tidak selaras muncul satu demi satu dalam keindahan. Kekuatan pukulan mereka menghancurkan suasana yang sempurna. Orang-orang itu tentu saja bukan orang-orang Zuo Tianfan, tetapi para master dari 3 alam. Mereka juga muncul bersama Xiaoyu. Mereka semua aktif, dan mereka muncul untuk mengirim intelijen mereka sendiri untuk mengundang kekuatan-kekuatan top seperti Mu Shifeng Claytech. Xiaoyu dan Zuo Tianfan belum pernah melihat ini. Mereka tidak bermaksud untuk berhenti, tetapi melihatnya dengan penuh minat. Saya pikir saudara Xie harus tahu tujuan undangan saya, kata Zuo Tianfan. Saya tidak tahu, Xiaoyu berkata dengan sangat sederhana. Dia jelas bisa menebak tetapi berpura-pura tidak membiarkan Zuo Tianfan sedikit ragu. Untuk permainan Xiaoyu yang bersahaja, dia tidak pernah bermain kartu sesuai dengan akal sehat.
Itu tidak terlalu cocok dan merupakan yang paling sulit untuk dihadapi. Zhuo Tianfan memilah-milah pikirannya. Dia tahu bahwa orang yang ada di seberang sana berani muncul dan dia harus bergantung padanya. Kemudian dia berkata, aku ingin Warbreaker dan Warbreaker Cloak. Aku ingin menjawab Brother Zhuo, kata Xie Aoyu. Aku tahu Brother Xie tidak mau menyerah. Zhuo Tianfan tidak peduli. Jika aku bisa menemukan sesuatu yang membuat hati Brother Xie tergerak, aku ingin tahu apakah Brother Xie akan memotong cinta. Apa itu? Xie Aoyu agak tertarik dengan reruntuhan Wanji, lagi pula, itu terlalu jauh, dan ada beberapa hal yang indah, tetapi dia tidak tahu bahwa dia berkata, apa. Zhuo Tianfan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah satu set item. Helm yang diukir dengan helm berpola emas dengan bahu grafis sutra emas, baju zira siong, sarung tangan tinju, rok pertempuran pelindung lutut dan sepatu bot. Selain itu ada cincin luar angkasa, kalung, gelang, dan terakhir pedang sutra emas. Aegis ini adalah setelan sutra emas. Ada banyak setelan yang tersisa di dunia, tetapi levelnya tidak tinggi. Lagi pula, bahkan di era Realm of the World, sangat sulit untuk membuat setelan lengkap. Bahkan lebih sulit daripada senjata surgawi tunggal. Juga sangat besar, tidak banyak yang bertahan hidup di dunia masih di antara kekuatan-kekuatan besar itu. Terutama genus Sing juga dicampur dengan logam Sing memiliki keunggulan tertentu bahkan lebih langka. Setelan sutra emas, Xie Aoyu berkata dengan ringan. Itu adalah jas kayu sutra emas. Tingkat jas ini dianggap sebagai jas kaisar pertempuran tingkat atas. Kekuatan jas itu sendiri tidak lebih baik dari para dewa surgawi, dan memiliki banyak fungsi. Pertama-tama, itu adalah kayu. Itu dapat membuat orang setelah cedera, waktu asli dipulihkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kedua, logam Sing membuat kekuatan serangan Jinsi Excalibur sangat kuat dan dapat mengintegrasikan set bonus serangan. 3 pertahanan Jinsi Aegis dapat memiliki karakteristik ofensif. Kekuatan yang luar biasa, Zhuo Tianfan memperkenalkan. Xie Aoyu mengatakan, hal-hal baik, dari hati. Jas kayu sutra emas dari genus Sing adalah jas yang sempurna. Jika aku menggunakan jas sutra emas Jiao untuk mengganti topi iblis perang dan pedang patah iblis perang, apakah Xie Xiong bersedia? Zhuo Tianfan menatap Xie Aoyu dengan mata tajam. Tertawa, Xie Aoyu terkekeh, apakah kamu tidak bercanda? Apakah aku bercanda? Zhuo Tianfan berkata, setelan sutra emas sangat menarik, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah setelan prajurit kaisar. Jubah iblis perang dan pedang iblis perang keduanya adalah surgawi. Apakah menurutmu keduanya sama berharganya? Xie Aoyu berkata sambil tersenyum. Terlebih lagi, aku tidak tertarik pada Jiao dengan mudah, tetapi aku harus menggunakan barang-barang bernilai rendah untuk Jiao. Apakah menurutmu aku akan setuju? Agak memalukan, wajah Zhuo Tianfan sedikit berubah. Para penguasa dari 4 keluarga serigala malam besar yang bersembunyi di kegelapan segera mengirimkan kunci dingin untuk mengunci niat Xie Aoyu untuk membunuh. Kakak Xie benar-benar merasa tidak pantas. Zhuo Tianfan berkata dengan suara yang dalam. Xie Aoyu tersenyum santai. Jika kakak Zhuo berpikir bahwa sampah dari 4 keluarga serigala malam dapat mengancamku, maka bahkan jika aku mencobanya, aku akan memberitahu kakak Zhuo bahwa itu tidak baik untukmu dan aku. Dikenal sebagai sampah, para master dari 4 keluarga Night Wolf besar segera marah. Mereka adalah puncak tertinggi dalam keluarga Night Wolf dan telah mencapai puncak umur panjang. Dapat dikatakan bahwa mereka ingin digunakan untuk menghasilkan banyak uang dan telah diejek sebagai sampah. 4 master menumpahkan niat membunuh yang dingin. Puncak paviliun biru langit segera jatuh seperti gua es. Xie Aoyu, jika Anda belum mendengar apa-apa, jangan ambil hati. Dia tersenyum dan menatap Zhuo Tianfan untuk melihat bagaimana dia mengekspresikan. Zhuo Tianfan sedikit ragu-ragu dan tidak tahu apakah Xie Aoyu menggertak atau benar-benar tidak mengambil hati 4 master dari keluarga Night Wolf. Pisau patah setan perang tampaknya bukan kelas Tong Tian, itu hanya dapat dianggap sebagai kelas kuasa Tong Tian, kata Zhuo Tianfan. Tidak bisakah kau mengizinkanku untuk memperlengkapi diriku dengan instrumen surgawi? Xie Aoyu bertanya secara retoris. Zhuo Tianfan mendengar alis mau terangkat, hal-hal baik di tangan Xie benar-benar membuatku tampak menakjubkan. Bahkan ada instrumen dan roh tingkat surga. Tidak heran satu set jas kayu sutra emas sulit masuk ke mata ajaib Xie, izinkan aku menambahkan sesuatu yang lain. Aku harap akan menyenangkan saudara Xie. Xie Aoyu tertawa,
Lebih baik menjadi hal ajaib yang belum pernah kulihat sebelumnya, kalau tidak, akan sulit membuatku tergoda. Pedang patah setan perang telah diberikan kepada Zhou Zhenwang. Jubah setan perang disiapkan untuk kaisar perang. Harapan dapat membuat kaisar perang mencapai terobosannya sendiri. Secara alami, tidak mungkin untuk benar-benar berubah. Dengan melakukan itu, dia hanya ingin melihat apa yang ada di reruntuhan Manji. Jika prajurit Sutra Emas bekerja sama dengan jas Sutra Emas, aku khawatir itu dapat membentuk legiun Sutra Emas. Itu cukup untuk menyapu semua kekuatan. Jika ada hal-hal lain untuk bekerja sama satu sama lain, reruntuhan alam-alam benar-benar kuat. Jika kamu tahu sebelumnya, kamu dapat mengetahui cara menghadapinya. Saya melihat Zhuo Tianfan perlahan mengeluarkan token berbentuk berlian dari cincin luar angkasa. Begitu benda ini keluar, ketajaman yang tak terlihat keluar, seolah-olah itu adalah senjata ajaib yang tidak bisa dihancurkan. Saudara Xie telah merasakannya luar biasa, kata Zhuo Tianfan. Xiaoyu menyipitkan mata dan menatap artikel seperti token berbentuk berlian yang bertuliskan, Feng Bilu. Haha, dengan pedang seperti pisau bulan milik saudara Xie, yang layak berada di puncak Mang Bilu, saya ingin setidaknya menjadi kaisar tingkat atas dari perang kaisar, Zhuo Tianfan tertawa. Ya, kata Xiaoyu, tetapi saya tidak tahu apa itu. Zhuo Tianfan perlahan berkata, Yuanxia Shenbingling. Nama ini tampaknya tidak begitu asing bagi Xiaoyu. Dia pernah berbicara dengan Kaisar Dewa Naga di Aula Kaisar Laut Dunia, dan berbicara tentang ingatan Kaisar Dewa Naga. Meskipun tidak lengkap, dia juga menyebutkan banyak hal, termasuk prajurit Dewa Yuanxia. Pernyataan Ling hanya menyebutkan, hal lain yang paling akrab dengan era alam dunia adalah naga jahat. Isi Yuanxia Shenbingling di mulutnya tahu banyak. Dikatakan bahwa itu diciptakan oleh saudara keluarga Fang Junyu, orang pertama Wang Zhongwang di awal era dunia. Pernah menonjol, tetapi kemudian menghilang dengan kematian saudara laki-laki Fang Junyu yang hilang. Yuanxia Shenbing adalah hal yang baik. Tampaknya Chong Bao pada masa-masa awal alam dunia sangat tidak biasa dalam status alam dunia. Xiaoyu, saudara Xie tahu Ordo Dewa Yuanxia. Zhuo Tianfan berkata dengan heran. Xiaoyu berkata samar-samar, tentu saja tahu bahwa Yuanxia Shenbingling memadatkan roh-roh pembunuh roh jahat dan pecahan-pecahan prajurit dewa tingkat semu di atas Jinghua sehingga memiliki kemampuan luar biasa. Itu adalah pola palu berat. Diduga bahwa Yuanxia Shenbingling ini adalah kombinasi dari instrumen palu berat dan Jinghua. Jadi, jika Anda memasukkan Yuanxia Shenbingling ke dalam senjata apapun saat bertarung, senjata itu untuk sementara akan memiliki kekuatan pendahulu pola palu ini. Haha, Zhuo Tianfan tertawa terbahak-bahak. Xie Xiong benar-benar berpengetahuan luas. Bahkan Yuanxia Shenbingling ini dapat mengetahuinya dengan sangat jelas. Sejauh yang saya ketahui, raksasa kontemporer dari tiga alam mungkin tidak mengetahuinya. Xiaoyu menyesap anggur dan tidak berkata apa-apa. Yuanxia Shenbingling adalah hal yang baik. Jika jumlahnya banyak, itu dapat sepenuhnya meningkatkan efektivitas tempur keseluruhan reruntuhan alam dunia. Namun, terlalu sulit untuk mengumpulkan Yuanxia Shenbingling. Saudara Xie dapat mengenali prajurit tugas berat mana di zaman alam. Zhuo Tianfan berkata, Xiaoyu tahu sangat sedikit tentang prajurit palu, terutama era alam dunia. Namun Zhuo Tianfan berkata bahwa pastilah palu berat itu memiliki reputasi yang luar biasa sebelum dihancurkan. Tidak ada level lain yang memenuhi syarat untuk mengatakan, palu dewa surgawi seperti itu. Dalam benak Xiaoyu, ia teringat sebuah palu ajaib yang disebutkan oleh naga jahat itu. Tatapan matanya menjadi lebih tajam. Kekuatan aerodinamis Kaisar Dewa Naga segera menyebabkan Yuanxia Shenbing menyebabkan pembunuhan yang kuat ke dalam. Keluar dari napas Kaisar Dewa Naga. Ini adalah palu naga emas ungu seberat 36.000 pon. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Roh Kaisar Dewa Naga bergetar tiba-tiba saat ia menghancurkan nama. Pola palu ajaib dalam Ordo Yuanxia Shenbing juga mengalami getaran hebat di tulang belakang. Ada tanda-tanda cahaya dan dingin yang akan terbang keluar dari dalam, dan pola palu ajaib itu menjadi lebih nyata. Ada naga darah yang samar-samar muncul di permukaan, dan ada semangat membunuh yang melonjak keluar. Kakak Xie benar-benar membuatku terlihat baik, kata Zhuo Tianfan. Kata-katanya juga membuktikan bahwa itu adalah pola palu emas ungu milik naga. Xiaoyu berkata dengan dingin, apakah kakak Zhuo bermaksud menggunakan Yuanxia Shenbingling dan jas Jinsimu ini untuk bertukar denganku?
Zuo Tianfan berkata, kakak Xie-lah yang bersedia menukar Jiao. Harap gunakan nama domain pinyin situs ini untuk mengunjungi kami. Lingdian Yuansha Shenbing Ling adalah orang-orang Yuhuo yang sangat, terutama Yuan Tian Shenbing, yang merupakan perpaduan dari Shenbing tingkat Tongtian. Kekuatannya dapat membuat senjata apapun untuk jangka waktu tertentu. Dengan kekuatan prajurit sihir tingkat Tongtian, prajurit sihir Yuansha di tangan Zuo Tianfan memiliki peran yang lebih penting bagi Xiaoyu, karena dibentuk oleh palu ungu emas naga. Ada dendam antara naga dan burung phoenix di alam dunia, tetapi mereka tidak dipublikasikan karena naga di alam dunia terlalu kuat dan Kaisar Dewa Naga meninggalkan tubuh dan masih memiliki jiwa yang sempurna, dan raksasa manusia dan raksasa Warcraft yang dibantu oleh Kaisar Dewa Naga tidak tahu berapa banyak dari mereka para raksasa menghormati dan berterima kasih kepada Kaisar Dewa Naga. Selama Kaisar Dewa Naga menggoyangkan lengannya, dia dapat membuat hampir setengah dari raksasa merespons, sehingga klan naga menjadi sangat kuat. Inilah sebabnya mengapa naga tirani masih berani menantang dan bahkan mengancam untuk memusnahkan naga. Orang itu adalah pemilik palu naga emas ungu. Dikatakan bahwa orang ini pernah memiliki keluarga kelas 2 yang cukup mulia yang dapat dihancurkan dengan menyinggung naga karena mereka menyinggung seekor naga. Dia menggabungkan ribuan naga untuk membunuh naga, darah jing, raksasa manusia, darah jing, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat palu emas ungu pembunuh naga, yang digunakan oleh pembunuh naga untuk mencapai alam raksasa. Dia tidak tahu berapa banyak naga yang dibantai, dari setengah menjadi raksasa hingga biasa naga tingkat Uranus melihat pembunuhan tanpa kecuali. Ini juga membuat palu Zijin pembunuh naga memiliki kebencian naga yang kuat. Setelah bertahun-tahun integrasi, palu naga emas ungu memiliki kemampuan khusus yang mampu mengalahkan semua naga. Namun, naga yang kuat tidak dapat mengerahkan bahkan 50% dari kekuatan di depan palu naga emas ungu naga, yang 5 atau 6 kali lebih kuat daripada penindasan Phoenix oleh Phoenix berwarna-warni. Dapat dikatakan bahwa palu naga ungu adalah salah satu prajurit yang paling ditakuti dari keluarga naga. Saudara Zuo juga tahu hubungan antara naga dan aku, kata Xiaoyu ringan. Karena kakak Xie telah memicu badai di ibu kota Hunluan, bahkan telah memenggal 1/10 jiwa dari 7 raksasa. Aku bahkan tidak ingin mengenal kakak Xie. Jadi katakanlah aku memiliki hampir semua yang dapat kupelajari tentang Xie. Informasi kakak tahu bahwa pemulihan klan naga adalah milikmu. Jelas juga bahwa klan naga tidak lagi tunduk pada batasan apapun. Banyak raksasa dapat dilahirkan. Itu juga karena orang pertama kakak Xie, Ruyan, ingin datang. Hubungan antara kakak Xie dan klan naga pasti sangat dekat. Bermain dengan Yuansha Shenbing Ling, aku tidak tahu apakah itu dan setelan Jinximu dapat ditukar dengan pedang patah penghancur perang dan jubah penghancur perang. Sejujurnya, Xiaoyu tergerak. Satu perintah Yuansha Shenling cukup berharga. Tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa jubah perang akan menjadi kunci transformasi kaisar perang-perang, dan selama dia cukup terlatih, dia akan memiliki kesempatan untuk membaca proses perang dewa perang-perang. Bahkan jika dia tidak bisa, pasti ada orang lain yang bisa lebih membantu. Xiaoyu ragu-ragu. He Shenyin terdiam dan Zuo Tianfan tersenyum. Dia percaya bahwa bagaimanapun juga, Ordo Dewa Yuansha Xiaoyu yang terbuat dari palu naga ungu penting bagi Xiaoyu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa jika musuh Xiaoyu memperoleh naga seperti itu, maka peran pertumbuhannya pasti akan berkurang. Untuk sementara, Xiaoyu mengalami sedikit dilema. Belum lagi waktu kebangkitan naga lainnya mungkin tidak terlalu cepat. Dengan akar mayat hidup reinkarnasi, Tyrannosaurus segitiga dapat kembali ke raksasa dan naga jahat yang telah pensiun. Jika mereka menghadapi ordo prajurit Dewa Yuansha, mereka mungkin hanya berada di level yang sama. Jika tidak ada perang master, Anda dapat menantang para raksasa. Kemudian pada saat ini, siluet datang dari segala arah. Bagian depan batu kayu Clyde Archiverman Lilos Phoenix berwarna-warni Pelan Lei Kunlong dan sebagainya telah berkumpul dengan rapat di sekitar. Mereka tidak mendekat, tetapi mata mereka dingin. Mereka memandang Xiaoyu, terutama Mu Shifeng, Phoenix berwarna-warni, dan sebagainya. Kekuatan yang menderita kerugian besar karena Xiaoyu muncul satu demi satu. Zuo Tianfan memandang orang-orang ini dan kemudian menatap Xiaoyu secara diam-diam. Xiaoyu benar-benar tidak sesederhana itu. Begitu banyak master yang melihatnya tanpa ketegangan. Ini bukan kepercayaan diri yang berasal dari tulang. Ini adalah kepercayaan diri yang berasal dari tulang.
Zuo Tianfan yang tak terlihat menatap Xiao Yu dengan tatapan tinggi. Aku menyerah. Setelah lama Xiao Yu membuat keputusan. Jawaban ini membuat Zuo Tianfan menahan diri. Dia menatap Xiao Yu yang mengangkat perintah Yuan Shenbing. Xie Xiong, ini adalah perintah Yuan Shenbing yang dibentuk oleh Palu Naga Ungu Tulong. Aku tahu, kata Xiao Yu. Kau tidak memikirkannya lagi, kata Zuo Tianfan. Xiao Yu dengan tegas berkata, aku tidak akan pernah mengubahnya. Jawaban positif membuat wajah Zuo Tianfan tiba-tiba sulit untuk dilihat. Saat wajahnya berubah, keempat keluarga serigala malam yang kuat yang bersembunyi di sekitar keluar dari kegelapan. Mereka tidak menjadi serigala, tetapi semua tanpa syarat melepaskan momentum kekerasan seperti empat serigala lapar yang menatap. Makanan lezat Xiao Yu niat membunuh Ling Ling juga mengunci Xiao Yu. Kakak Zuo Jiao mudah melakukannya. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Zuo Tianfan mendengus tanpa menjawab. Aku minum anggur sutra emas sampai habis. Xiao Yu berkata, saudara Zuo adalah perwakilan dari alam semesta. Jika saudara Zuo secara terbuka mengundang saya untuk datang ke Jiao Yi, tetapi karena Jiao tidak mudah, maka saya akan membunuh pembunuh itu untuk menyebarkannya. Saya khawatir reruntuhan alam semesta belum terbentuk. Reputasinya akan naik ke nama yang tidak tahu malu, dan saya khawatir tidak ada yang berani berhubungan dengan reruntuhan semua alam. Dia tidak ingin berkonflik dengan Zuo Tianfan untuk saat ini. Xiao Yu ingin menyimpan kekuatannya dan menunggu pelelangan. Itu adalah tempat yang sebenarnya untuk menggunakannya. Zuo Tianfan tetap diam. Empat tuan dari keluarga serigala malam melihat bahwa Zuo Tianfan tidak berhenti dan berjalan maju. Paksaan yang berat menekan Xiao Yu melewatinya. Keempat dinding yang tak terlihat bergerak maju dari empat sisi untuk menekan Xiao Yu menjadi pai. Paksaan tidak ada gunanya bagi Xiao Yu. Titik. Dia memandang penghinaan itu sambil tersenyum dan melirik keempat tuan dari keluarga serigala malam. Mereka mungkin tidak tahu bahwa pembunuh yang menghancurkan keluarga serigala malam adalah dirinya sendiri. Orang yang malang, ayo pergi. Zuo Tianfan melihat kepuasan Xiao Yu tanpa tanda-tanda penindasan dan tahu bahwa jika dia melakukannya, dia mungkin tidak akan bisa menang, terutama ketika ada begitu banyak master dengan kekuatan yang sama menatapnya. Xiao Yu tertawa. Saudara Zuo telah pergi. Dia naik ke langit. Dia tidak memilih tanah tetapi terbang. Langkah ini juga membuat Zuo Tianfan merasa bahwa dia tidak menembak. Alasan lainnya adalah dia sakit kepala. Operasi tanah Xiao Yu. Anda tidak dapat membawanya sama sekali ketika dia ingin keluar. Pilihan terbaik adalah tanah. Xiao Yu memilih untuk maju dengan positif dan tak terduga lagi. Ini membuat Zuo Tianfan sangat kesal. Dia tidak bisa menebak semua yang tidak diinginkannya. Terima kasih, bangga, Yu. Yang paling marah adalah Mu Shifeng. Dia memiliki kesempatan untuk menang dan bahkan membayar dukungan orang lain untuk menyelesaikan persyaratan pohon psikis kuno. Dengan mengorbankan orang lain, hasilnya adalah kerugian besar dalam keranjang bambu. Sekarang dia melihat niat membunuh Xiao Yu. Xiao Yu melirik banyak master. Jika kalian ingin bertarung denganku, yang terbaik adalah pelelangan ini berakhir. Sekarang aku tidak tertarik untuk terlibat denganmu. Bisakah kalian pergi? Mu Shifeng berkata dengan dingin. Karena aku berani keluar, aku memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkan tempat ini, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Mu Shifeng, jangan menatapku dengan mata penuh kebencian. Seperti itu. Pada awalnya, kamu, aku, Jiao, Yi, kamu tidak tenang, kamu dapat menyalahkan diri sendiri. Kamu tidak dapat menyalahkan orang lain. Mu Shifeng mendengar bahwa wajahnya tiba-tiba menjadi biru besi. Dia membunuh langit. Xiao Yu tidak lagi melihat matanya meluncur di atas Clyde Achilles Manlilos dan Phoenix yang berwarna-warni. Aku pertama kali memasuki ibu kota Hunluan. Kalian bertiga memimpin tiga kekuatan untuk mengepungku. Aku mengingatnya dengan sangat baik dan aku tidak akan lupa untuk meminta kalian bertiga mengingat pelelangan itu. Ini akan berakhir. Aku akan membayarmu 10 kali lipat. Malaikat Vermanlilos menggerutu, kau memiliki kemampuan untuk membuat kami membayar kembali sekarang. Jangan terburu-buru mati sebelum waktunya habis, dan aku akan memenggal kepalamu sendiri. Xiao Yu segera terbang ke kejauhan setelah mengeluarkan kecepatannya. Berapa banyak master yang bisa membuatnya lolos? Xiao Yu yang Tian Changqiao bergetar ribuan mil jauhnya, aku Xiao Yu untuk sementara pensiun dari pelelangan. Kita akan melihatmu dalam satu gerakan dan mengangkat keluhan di antara kita. Setelah berbicara,
Xiaoyu dapat bermain hingga batasnya tanpa ada kecepatan reservasi. Sikat, dalam tatapan banyak master, 50.000 meter menghilang di ujung garis pandang. Mereka memiliki kecepatan yang percaya diri dan tidak memiliki kesempatan untuk mengejar di depan Xiaoyu. Setelah meninggalkan paviliun biru, Xiaoyu kembali ke rumah Lei. Ketika dia kembali ke rumah sakitnya yang lain, seperti inkarnasi yang dibantu asap, Lei Tianze berlatih di sini dengan tenang, dan melalui kerja keras kedua pria itu, mereka tidak pernah pulih dari dunia luar dan menunggu dimulainya pelelangan. Dunia luar sudah mulai menyebarkan berita tentang pengepungan Xiaoyu oleh para penguasa tiga alam, tetapi dia tidak dapat melukai tekad Xiaoyu untuk pergi dengan mudah. Bahkan lebih benar lagi bahwa Zhuo Tianfan dengan sengaja menuntun Anda ke tujuan Xiaoyu untuk bekerja sama dengan hal-hal yang mendidih ini sehingga si San Aoyu dibunuh. Saat pelelangan mendekat, secara bertahap digantikan oleh topik pelelangan, karena pernyataan bahwa Xiaoyu akan menghitung buku besar dengan para penguasa tiga alam setelah pelelangan telah menyebar ke seluruh ibu kota Hunluan. Hampir semua orang menantikan pelelangan. Waktu telah berlalu, sudah waktunya untuk memulai pelelangan. Xiaoyu dan Ruyan, yang secara membabi buta berlatih kesulitan, juga terbangun dari latihan yang diberikan oleh Mingye telah sangat meringankan kesulitan mereka berdua selama ini. Jiwa ungu Xiaoyu samar-samar terkena sentuhan seemas untuk menunjukkan bahwa ia telah mencapai titik di mana jiwa dapat diubah menjadi seemas kapan saja, di mana saja. Itu juga menunjukkan bahwa ia lebih dekat dengan alam umur panjang. Sedikit membersihkan Xiaoyu dan Ruyan kembali ke dewa mereka. Di halaman lain ini, mereka masih meninggalkan perisai kutukan untuk mengisolasi orang-orang dari dunia luar, dan kemudian ia membawa Ruyan untuk meninggalkan kediaman Lei melalui seni tanah dan langsung menuju Hunluan. Rumah lelang yang ramai perangkat, tidak ada iklan, teks lengkap, dan bahkan pedang tajam pertama dapat disarungkan, dan dibudidayakan untuk mencapai jiwa ungu tertinggi di alam umur panjang, sangat dekat dengan jiwa-jiwa emas. Di satu sisi, telah ditingkatkan dengan pesat, misteri Kaisar Dewa Naga Udara dan 10 udara Phoenix berwarna-warni, dan semuanya telah membuat Xiaoyu mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menekan kekuatannya 2 kali, Xiaoyu juga memiliki keinginan untuk menunjukkan kekuatan, sehingga mereka yang membenci dirinya sendiri akan mati. Dia ingin bertarung. Setelah pelelangan, bahkan jika tidak ada pertempuran, dia akan memprovokasi perang. Secara khusus, kutukan jahat yang dilemparkan kepadanya oleh suku Gatforge hampir membunuhnya di tempat ketika dia pertama kali memasuki ibu kota Hunluan. Sebagai orang yang dekat, Ruyan juga merupakan terobosan. Dia sekarang telah melalui periode kultivasi ini, mencapai titik jiwa hitam di alam umur panjang. Menurut alamnya saat ini, kekuatan sumber naga suci secara alami telah meningkatkan kengerian. Ketika mereka berdua muncul di jalan tempat rumah lelang itu berada, ada kerumunan orang. Rumah lelang yang sangat besar itu terletak di tengah jalan, dan ukurannya lebih dari 10 kali lebih besar daripada rumah lelang manapun di dunia. Itu adalah rumah lelang besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Pada saat ini, banyak sekali orang yang berdatangan ke dalamnya. Xiaoyu dan Ruyan datang ke rumah lelang bersama arus orang. Ada lebih dari 100 orang yang berjaga di sini untuk mencegah seseorang menyerang Luan. Kekuatan orang-orang ini juga tidak lemah. Yang terburuk memiliki kekuatan tertinggi Xuanzun. Itu adalah kombinasi dari 3 kekuatan di pasukan lokal kecuali ibu kota Hunluan. Kekuatan kedua orang itu adalah ahli umur panjang, dan mereka melihat sekeliling dengan mata tajam untuk menjaga ketertiban. Setelah mereka melihat Xiaoyu dan Ruyan, mereka berdua terkejut pada saat yang sama dan bergerak maju dengan cepat. Para master rumah lelang yang menjaga ketertiban di kedua sisi juga segera memisahkan kerumunan dan membubarkan kerumunan untuk memberi Xiaoyu saluran di depannya. Beberapa orang ingin bersumpah, tetapi ketika Tuan Umur Panjang berbicara, dia menutup mulutnya dan berkata, "Xie Sao datang." Orang-orang baru saja memperhatikan Xiaoyu. Diam di sekitar. "Xie Sao, tolong, kami telah menyiapkan ruang VIP paling mewah untuk Xie Sao." Pria itu sangat dihormati, tetapi dia sangat hormat dalam sikapnya, memberikan perasaan yang menawan, dan dia benar-benar bangga. Xiaoyu mengangguk dengan acuh tak acuh. Dua pria itu segera memimpin dengan hormat. Saat Xiaoyu dan Ruyan melangkah ke rumah lelang, orang-orang di luar tiba-tiba menjadi ribut, dan banyak orang membicarakannya. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya plus menantikan untuk memasuki tempat tersebut. Aula itu sangat besar,
penuh dengan kursi, padat, sudah penuh dengan orang, dan banyak orang berdiri di belakang, berdesakan. Di sekitar pusat tempat tersebut adalah ruang VIP di lantai 2. Pada saat ini, semua pria di ruang VIP terbuka. Setiap mulut pria di ruang VIP berdiri. Tuhan itu dingin. Ketika Xiaoyu muncul, semua mata disampaikan secara serempak. Beberapa menunggu, Xiaoyu melambaikan tangan kepada beberapa orang di depan ruang VIP di lantai 2. Orang-orang itu adalah Clyde Archie, Verman Lilos, Colorful Phoenix, Musi Feng, Feren, Nomte, Del, dan mereka hampir termasuk semua karakter teratas di ibu kota Hunluan. Jumlahnya lebih banyak dari Xiaoyu asli yang memasuki ibu kota Hunluan dan muncul di Mendi Sikeng. Dapat dikatakan bahwa semua pihak hampir menjadi master. Orang-orang ini menatap Xiaoyu dengan mata tajam seperti pedang, dan ingin membuat lusinan lubang di tubuh Xiaoyu dengan matanya untuk meredakan kebenciannya. Semua orang di seluruh tempat itu juga memperhatikan Xiaoyu, karena ruang VIP tempat dia berada terletak di garis depan ruang VIP lantai 2, yaitu ruang VIP 1. Jika ingin lewati ruang VIP lainnya. Xiaoyu tidak peduli, dan Ruyan perlahan datang ke lantai 2, lalu berjalan maju. Ada banyak master. Orang-orang itu memiliki tatapan yang galak atau terus-menerus provokatif. Dia mengabaikan mereka dan langsung menuju ke ruang VIP 1. Berderit, ruang VIP 2 didorong menjauh. Zuo Tianfan keluar dari dalam. Saudara Xie, apakah ada barang yang akan dilelang di pelelangan ini? Seperti War Warrior Armored Fragments. Saudara Zuo benar-benar mengingat hal-hal ini. Xiaoyu berkata, tidak mungkin, karena kakak Xie tidak berencana untuk mengganti pedang patah dan jubah Warbreaker milik Warbreaker, aku hanya bisa memintanya kedua kalinya. Zuo Tianfan tersenyum dan berkata, Xiaoyu berkata, aku belum berpartisipasi dalam pelelangan, maafkan aku. Setelah berbicara, dia melangkah maju. Ada sedikit rasa dingin di mata Zuo Tianfan. Dia harus memutuskan harta War Demon dan God of War, tidak peduli cara apa yang dia gunakan untuk mendapatkannya. Di depan ruang VIP 1, Xiaoyu mendorong Men ke dalam. Menutup ruang Men, dan kemudian menggunakan metode perisai mantra tingkat lanjut seperti asap untuk menghalangi orang luar agar tidak berkunjung dan mendengarkan. Mata Xiaoyu juga terbuka penuh, menutupi seluruh rumah lelang, termasuk bagian luar, semuanya terkendali. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa mata itu tidak diangkat lagi, dan Anda dapat melihat hal-hal di dalam mantra perisai tingkat lanjut, jadi itu mirip dengan 3 alam. Apa yang dikatakan para master dari semua pihak di ruang VIP, bagaimana mempersiapkan pelelangan, bagaimana cara menargetkannya. Dalam hal ini, Xiaoyu tidak peduli. Dia mengeluarkan daun kehidupan dan terus berkultivasi. Sudah mendekati jiwa jin setanpa batas, dia tidak ingin meluangkan waktu, meraih sepanjang waktu sebanyak mungkin, dan berusaha untuk mencapai jiwa jin sesegera mungkin. Melihat Xiaoyu memasuki ruang VIP nomor 1, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Mereka juga telah memasuki ruang VIP, dan telah menggunakan metode penyamaran tingkat lanjut untuk menghalangi orang luar mendengarkan. Clyde Touch, yang akhirnya memasuki ruang VIP, menyaksikan Zuo Tianfan memasuki ruang VIP, dan kilatan Li Men melintas di matanya. Setelah memasuki ruang VIP, Carol dari Tumon duduk bersamanya. Orang-orang datang untuk menawar atas nama iblis berdarah. Ada apa? Carol bertanya setelah memblokir mantra untuk memblokir dunia luar. Aku punya perasaan yang sangat tidak nyaman, wajah Klidich agak jelek. Suku iblis yang diwakili oleh Carol adalah pendukung Xiaoyu. Sejak kemunculan Xiaoyu, dia juga memberikan perhatian khusus padanya. Reaksi pertama adalah dia mungkin menemukan sesuatu yang salah dengan Xiaoyu dan bertanya, Xiaoyu. Sambil menggelengkan kepalanya, Clyde Archie berkata, bukan dia. Xiaoyu memiliki seni tanah. Dia berani datang. Itu normal. Zuo Tianfan lah yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Orang ini berasal dari reruntuhan Wanji. Bagaimanapun, bahkan 3 harta karun Kaisar Suci menjelaskan bahwa dia tidak akan bertarung, tetapi dia menemukan bahwa dia hampir tergila-gila pada relik Dewa Perang Setan Perang, yang membuatku bertanya-tanya, dan pelelangan tangan Cha-nya juga membuat orang merasa tujuannya tidak sederhana. Lebih baik membunuhnya daripada membiarkannya berada di sini. Carol mendengar banyak hal bukan karena Xiaoyu, jadi dia banyak bersantai. Dia juga membunuh elemen tidak stabil Zuo Tianfan.
Mari kita lihat apa yang dia katakan, kata Clyde Archer ringan, tetapi matanya bersinar dengan dingin, menunjukkan bahwa dia sangat ingin melihat Zhuo Tianfan. Ruang VIP nomor 3 adalah suku malaikat Verman Lilos dan pemeran Dewa Feren. Tuan-tuan para dewa lainnya datang ke rumah lelang dan tidak memasuki ruang VIP. Mereka tersebar di ruang VIP lainnya. Feren, apakah kamu siap? Kata Verman Lilos. Fei Lun tertawa, sudah siap. Dalam jarak 100 mil, Xiao Yu ingin melakukan operasi tanah, kali ini akan membiarkannya tetap hidup Sing. 100 mil, apakah kamu yakin? Kata Verman Lilos. Kamu masih tidak percaya padaku? Feren bertanya balik. Vermaneros berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi seni tanah Xiao Yu sangat luar biasa. Gelarnya menakjubkan. Di awal pengadilan biru langit, kamu juga melihat bahwa gelarku ada di depannya, dan itu sama sekali tidak sepadan. Akan sangat sulit jika dia kabur begitu saja. Kita harus bisa menghindarinya. Di paviliun biru, Feren juga hadir, dan telah melihat gelar Xiao Yu. Dia mencibir, larangan yang ditinggalkan oleh para leluhur benar-benar layak, dan teknik tanah tidak boleh berhasil. Itu yang terbaik, senyum di wajah Verman Lilos. Ruang VIP 05. Perwakilan dari laut dalam berpartisipasi dalam pelelangan di ruang VIP ini. Disinilah datang Tang Gutian, orang terkuat di ibu kota Hunluan, Tang Ziyi dan Sensu. Tang Ziyi juga satu-satunya efek Sing di antara 3 master teratas dari 3 alam ibu kota Hunluan. Dia berusia 30-an dan merupakan anak Eve yang cantik. Sosoknya seksi, terutama celana ketat yang digunakan untuk seungu adalah garis luar terbaik dari Rufeitunnya yang kaya. Tetapi mereka akrab semua orang tahu bahwa ini adalah bintang jahat Eve. Tuanmu, tidakkah menurutmu itu aneh? Phoenix yang berwarna-warni hanya mengirim master manusia untuk datang, tidak ada yang datang ke tempat kejadian, kata Tang Ziyi. Aku bertanya-tanya, alismu si Feng berkerut. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Yin Phoenix. Itu adalah partai yang berkuasa dalam operasi di pihak Phoenix. Masuk akal bahwa dalam pelelangan ini, piala bercahaya dijual. Itu perlu untuk berpartisipasi, bagaimana orang lain dapat menggunakan banyak batu hantu. Tang Ziyi berkata, aku curiga itu mungkin memiliki konspirasi Yin. Sekarang kita semua fokus pada pelelangan. Itu adalah harta karun yang ditemukan atau operasi rahasia terhadap pihak tertentu. Mu Sifeng mendengar ini dan tersenyum diam-diam. Salah satu karakteristik terbesar Tang Ziyi adalah curiga. Diperkirakan sekarang dia khawatir bahwa penghuninya diserang oleh burung Phoenix berwarna-warni, dan dia tertawa, bahkan jika itu adalah operasi langsung, itu pasti tidak akan diarahkan pada kita. Di laut dalam, kita harus bekerja sama di dunia iblis, jika tidak, itu adalah nasib dikepung oleh orang lain. Itu tidak sebodoh itu, tetapi pelelangan ini, tangan Zhuo Tianfan, kamu tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, apakah kamu percaya? Tang Ziyi bertanya balik. Tidak percaya, Mu Sifeng paling tertarik pada hal-hal seperti sutra emas di tangan Zhuo Tianfan. Ini juga terkenal. Dia berhenti sejenak dan berkata, saya ingin meminta bantuan Anda. Dalam pelelangan kayu, saya tidak memiliki cukup sprite. Saya harap Anda dapat mendukung saya. Tang Ziyi berkata, tidak masalah, tapi... Mu Sifeng berkata dengan ringan, meyakinkan, selama Anda mendukung saya, sarung tangan pemusnahan Xiao Yu harus menjadi milik Anda. Saya dan Xiao Yu terjerat satu sama lain. Semua orang tahu bahwa saya akan menerima tantangan itu sendiri. Yang lain harus terlebih dahulu mengamati kekuatan Xiao Yu. Saya tidak akan pernah berharap untuk menangkapnya lagi. Saya akan membunuhnya. Dalam 3 gerakan, saya akan membunuhnya dan mengambil semuanya darinya. Anda dapat menanggapi saya. Keduanya tersenyum dengan baik. Dibandingkan dengan ruang VIP lainnya, Xiao Yu di ruang VIP nomor 1 adalah yang paling tenang dan benar-benar mengabaikannya, karena semua orang tahu bahwa tidak ada yang lebih menarik daripada bulan yang jatuh di tangannya, dan mereka pasti akan mencoba menghadapinya sendiri. Yang harus dia lakukan adalah bertarung jika kamu mau pedang meteor bulan diletakkan di samping. Xiao Yu datang ke pelelangan ini dengan tujuan untuk mendapatkan piala bercahaya dan membunuh. Dia sekarang sedang memulihkan diri dengan tenang. Dia tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Hidup ada di tangannya. Tingkat kultivasinya masih sangat cepat. Ruyan, yang duduk di samping, memperhatikan dengan saksama, dan dia dapat melihat dengan jelas melalui jiwa Yu bahwa jiwa Xiao Yu sudah berwarna ungu tua,
dalam seungu muda yang dihiasi dengan seungu tua, yang hampir hitam. Semakin banyak, dalam hampir setiap napas, akan ada lusinan titik cahaya Jinse, dapat dilihat dengan jelas bahwa dia secara bertahap berubah menuju keadaan jiwa Jinse. Peningkatan kekuatan roh yang terlihat ini juga membuat Ruyan menghela nafas dengan emosi. Tentu saja, dia memberikan perhatian yang disengaja terutama pada permintaan Xiaoyu. Karena untuk waktu yang lama, Xiaoyu ingin tahu dengan jelas mengapa wajah jiwa akan berubah. Bagaimanapun, kata Lin Loya, inilah yang dikatakan Fang Junyu, orang pertama Wang Zhongwang, dan mungkin memiliki semacam status di atas raksasa yang terlibat, tetapi dia tidak pernah melihat seperti apa perubahan jiwa itu. Namun, setelah dia memasuki alam umur panjang atas, dia secara tak terduga menemukan bahwa sedikit perubahan dalam penampilan jiwa telah terjadi secara diam-diam. Perubahan aslinya adalah bahwa Xiaoyu mencapai titik di mana jiwa berubah menjadi wajah lain. Sekarang, itu adalah penampilan jiwa yang sedikit lebih dan lebih progresif, dan kemudian secara bertahap menyebar, dan akhirnya berubah menjadi semacam keindahan. Apa misterinya? Ruyan menggantikan Xiaoyu untuk observasi. Tetapi dia tampak seperti tidak menemukan apapun, tetapi dia hanya merasa bahwa setiap perubahan dalam penampilan jiwanya akan memiliki kekuatan aneh. Jika kekuatan semacam ini harus dikatakan serupa, Ruyan merasa seolah-olah itu hampir 70% mirip dengan kekuatan yang dihasilkan ketika jiwa dari reruntuhan alam Yupene awalnya berasal dari ledakan. Tidak ada yang ditemukan lagi. Ding! Lonceng renyah berbunyi tiba-tiba, menyebar ke setiap sudut tempat pelelangan Nuoda, seperti lonceng pagi senja, bahkan Xiaoyu yang berkultivasi pun terbangun. Tempat yang bising kembali menjadi sunyi. Lelang akan segera dimulai. Xiaoyu membuka matanya dan curiga dengan perkataan Huo, apakah itu kutukan? Yah, ini mantra khusus, sangat jarang untuk membangunkan orang yang masuk ke iblis. Mantra seperti itu di dunia manusia telah hilang, Ruyan menjelaskan, yah, aku baru saja menyaksikan kultivasimu, jiwa berubah, dan ditemukan bahwa dengan perubahan wajah dalam jiwa, tampaknya ada kekuatan yang sangat lemah, dan aneh yang datang. Jika bukan melalui jiwa Yu, aku bahkan tidak bisa merasakannya. Jiwa Yu ini juga harus memeriksa kekuatan tersembunyi, efek. Kekuatan aneh, kekuatan jiwa, kata Xiaoyu. Misalnya, cerobong asapnya adalah, iya, itu adalah kekuatan jiwa, yang sama sekali berbeda dari kekuatan jiwa Tianwei Anda. Mungkin hanya ketika jiwa awalnya berasal dari ledakan, kekuatan yang dihasilkan mirip dengan 80%. Dia masih ingat kekuatan jiwa aneh yang berasal dari ledakan itu. Semuanya muncul kembali dalam pikiranku. Ketika Xiaoyu berlatih, dia tidak merasakan munculnya kekuatan jiwa yang aneh. Secara khusus, itu bukan jiwa Tianwei, tetapi itu tidak dapat menyebabkan getaran jiwa Tianwei. Ini adalah tempat yang paling aneh. Dia bingung. Oh, omong-omong, kamu mengatakan bahwa kamu memperhatikan melalui jiwa Yu. Xiaoyu bertanya, ya, aku baru saja mulai merasakan kekuatan jiwa yang aneh dengan perasaanku sendiri di awal. Ruyan mengatakan di sini, dia juga merasa sedikit luar biasa. Dia sudah menjadi master di alam umur panjang, bahkan jika raksasa itu sengaja mengerahkan kekuatannya, aku tidak ingin orang luar tahu bahwa hampir mustahil untuk menyembunyikan orang-orang di alamnya, tetapi kekuatan jiwa yang aneh itu sama sekali tidak terasa. Setelah mengambil jiwa Yu, Xiaoyu mengamatinya dengan saksama. Melalui jiwa Yu, memang, hanya jiwa ungu yang penuh dengan bintik-bintik cahaya keemasan yang dapat dilihat, dan tidak ada bintik-bintik cahaya keemasan yang muncul, dan kekuatan jiwa yang aneh tidak dapat dirasakan. Xiaoyu menyapu bagian luar dengan hatinya, dan kemudian berencana untuk mengambil jiwa Yu untuk berlatih, dan merasakan munculnya kekuatan jiwa yang aneh. Sebagai hasil dari pemindaian ini, dia tiba-tiba mengungkapkan keraguannya. Hah? Ada apa? Ruyan bertanya. Mengangkat jiwa Yu dan memegangnya di telapak tangannya, Xiaoyu perlahan-lahan memutar telapak tangannya ke kiri. Di sebelahnya adalah ruang VIP No. 2. Hati mengumpulkan garis kekuatan untuk memperhatikan jiwa Yu. Akibatnya, dia dilindungi oleh kekuatan mantra tingkat lanjut. Ruang VIP nomor 2 tampak menjulang di dalam hatinya. Ketika dia menghadapi jiwa Yu ke ruang VIP nomor 2, semua yang ada di dalam menjadi sangat jelas. Tidak dapat dipercaya, jiwa Yu ditambah hati dan mata benar-benar dapat mengabaikan mantra perisai tingkat lanjut. Xiaoyu terkejut. Benarkah? Ruyan juga merasa luar biasa.
Penelitiannya tentang mantra jauh lebih dalam daripada Xiaoyu. Yang paling jelas adalah rahasia mantra perisai tingkat lanjut, yang tidak dapat diintip sama sekali. Itu dapat dilihat melalui jiwa Yu. Mantan Xiaoyu hanya menggunakan jiwa Yu sebagai sarana untuk mengintip wajah jiwa, dan digunakan untuk mengintip ke alam orang lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia dapat menggabungkan jiwa Yu dengan hati dan matanya dan memainkan peran, dan hanya seperti yang dikatakan Ruyan, jiwa Yu juga dapat mendeteksi tidak dapat merasakan kekuatan Bo. Fungsi jiwa Yu ini tampaknya jauh dari sederhana seperti yang mereka ketahui. Di mata hati Xiaoyu, Zhuo Tianfan sedang memegang segelas anggur berkualitas, dengan senyum yang tidak terduga di wajahnya, mencicipi lembut. Xiaoyu mencoba mengintip ke ruang VIP lainnya. Jangkauan mata adalah 50.000 meter, tetapi jarak jiwa tidak diketahui. Ferman Lilos dan Pelan di ruang VIP No. 3. Clyde Archie dan Carol di ruang VIP No. 4. Tang Zi dan Mu Shifeng di ruang VIP No. 5. Lei Kunlong dan Dou Shen di ruang VIP No. 6 orang, penguasa iblis angin dan iblis guntur di ruang VIP ke-7. Mulai lebih jauh ke ruang VIP 8, itu sudah kabur dan tidak dapat dilihat. Menilai jaraknya, Xiaoyu menemukan bahwa jiwa Yu dapat bekerja sama dengan hati dan mata, dan jarak yang terlihat hanya 20 meter. Itu dapat memecahkan mantra perisai tingkat lanjut dalam jarak 20 meter. Xiaoyu mendengar banyak percakapan orang, dan isinya tidak asing dengan pelelangan. Menanggapi beberapa pidatonya, Xiaoyu dan Zhuo Tianfan, ibu kota Hunluan akan segera dibuka, dan dia dapat masuk kembali dan masuk dengan bebas. Berlatih lagi. Latihan ini adalah latihan 7 poin. Latihan 3 poin berfokus pada bagian luar melalui jiwa Yu dan kerja sama hati mata. Selama kultivasi, saya juga menggunakan jiwa Yu untuk merasakan kekuatan jiwa yang aneh ketika titik cahaya keemasan dihasilkan. Yeye tangan kiri, jiwa Yu tangan kanan, Xiaoyu berlatih lagi. Nafas kehidupan yang kaya dan murni yang dilepaskan dari daun kehidupan tidak menyebar sedikit pun, dan diserap dan ditempa oleh Xiaoyu, diubah menjadi kekuatan tempur, membuat kekuatan tempurnya terus-menerus saat tanah naik. Sesuai dengan itu, semakin banyak bintik emas muncul di jiwa ungu. Pada saat ini, Xiaoyu juga merasakan gerakan Bo kekuatan jiwa yang aneh melalui jiwa Yu. Berbeda dari kekuatan jiwa Tianwei, dan berbeda dari kekuatan jiwa biasa. Itu adalah semacam gerakan Bo kekuatan jiwa penuh, sangat lemah, hampir tidak terlihat, dan sangat mirip dengan gerakan Bo kekuatan jiwa yang berasal dari ledakan. Akibatnya, Xiaoyu bertanya-tanya apakah Fang Junyu telah mempelajari alasan sebenarnya dari perubahan penampilan jiwa dan menggunakannya. Jika memang begitu, maka para master di reruntuhan alam memiliki kekuatan kelahiran dan kematian, yang diragukan, dan mungkin memiliki dampak besar pada perubahan jiwa. Ding! Pada saat ini, suara renyah kedua datang. Lelang resmi dimulai. Seorang abadi, mengenakan kemeja merah menyala, dengan tubuh yang panas, dia terlihat sangat manis, dan seorang anak Eve dengan rambut merah telah naik ke panggung. Anak Eve ini yang seharusnya panas dan liar justru sebaliknya dari tampilan yang manis. Memberikan ilusi yang sangat kuat, mata semua orang tanpa sadar tertuju padanya. Xiaoyu hanya meliriknya dan berhenti berlatih dan terus berkultivasi. Juru lelang NV yang cantik itu tersenyum manis. Dengan latar belakang kemeja merah menyala, dia tampak murni dan cantik. Chun yang harum terbuka dan mengeluarkan suara yang menyenangkan. Tujuan lelang ini sudah diketahui semua orang. Omong kosong itu awalnya untuk lelang piala bercahaya, dan tidak ada barang lain yang dilelang, tetapi ada tamu terhormat Zhuo Tianfan sementara dari reruntuhan Wanji yang berharap untuk melelang sesuatu melalui lelang ini. Lelang pertama, semua orang sudah tahu ini dan tidak terkejut. Tidak ada omong kosong lagi, ini adalah barang lelang pertama Zhuo Xiong. Juru lelang Mei NV menunjuk dengan jarinya, kuas di dalam tempat itu menjadi gelap, hanya meja kristal yang memancarkan cahaya putih lembut yang menyala. Ada juga lampu di sebelah juru lelang NV yang cantik itu sehingga dia tidak dapat dilihat oleh orang luar. Pedang panjang diletakkan secara horizontal di atas meja kristal, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau pucat. Ada juga benang emas di permukaannya, yang dapat dilihat sekilas. Ini adalah pedang sutra emas, kaisar perang tingkat tinggi, dan kayu serta emas milik Xing. Itu adalah jantung pohon sutra emas berusia 300.000 tahun, dan ada pohon sutra emas berusia 600.000 tahun. Dua benang emas yang disegel oleh Jinghua sutra emas disegel.
Saat bertarung, cukup masukkan semangat juang, dan dua benang emas akan meningkatkan kekuatan serangan Excalibur hingga ketinggian penuh, yang sebanding dengan prajurit dewa tingkat Panglima Perang. Teratas kata Susu, seorang juru lelang EV Amerika, permintaan saudara Zuo adalah untuk menawar pedang emas ini. Anda harus menggunakan harta Panglima Perang dan yang lainnya. Kemunculan barang lelang pertama menimbulkan kehebohan. Bahkan Xiao Yu, yang sedang berlatih, melakukan kesalahan sesaat, dan kemudian melanjutkan kultivasi setelah beberapa saat, tetapi perhatiannya terhadap lelang juga meningkat secara signifikan. Dari 4 barang lelang, satu secara alami lebih berharga daripada yang lain. Yang pertama ini ternyata adalah prajurit kaisar perang tingkat tinggi. Lalu, bukankah 3 berikutnya lebih berharga? Apa yang dilakukan Zuo Tianfan? Anda merasa benar, Zuo Tianfan benar-benar memiliki tujuan yang sederhana, kata Carol di ruang VIP No. 4. Item lelang pertama adalah prajurit kaisar perang tingkat tinggi. Apa yang ingin dia lakukan? Clyde Archer mencibir, bahkan jika kita berdua adalah penjaga iblis, hanya Anda dan saya yang dapat memilikinya di alam kehidupan kekal, dan ada juga penatua besar di kelas surgawi. Beberapa tidak memilikinya. Matanya menyipit. Carol, tidakkah menurutmu aneh, obsesi Zuo Tianfan dengan harta karun iblis perang dan dewa perang telah mencapai tingkat yang gila? Itu tidak normal. Itu tidak normal, karena aku tertarik pada prajurit pertama dari 3 alam pisau bulan. Apa yang kamu katakan persis seperti yang kupikirkan, apakah ada misteri dalam harta karun Panglima Perang dan Dewa? Carol mengerutkan kening. Tidak ada keraguan tentang ini, tapi kupikir misteri itu jelas bukan catatan proses Dewa Perang Iblis Perang, ditambah lagi. Itu bukan kekuatan prajurit dewa tingkat surgawi yang dimiliki oleh reliknya. Bagaimanapun, itu telah rusak dan berkurang. Itu seharusnya menjadi rahasia lain yang tidak kita ketahui, kata Clydeaki. Carol berkata, bukankah kamu mendapatkan 2 relik Dewa Perang Iblis Perang beberapa hari yang lalu, tetapi kamu berencana untuk menawar? Clyde Archie Senyin berkata, mari kita bicarakan situasinya. Situasinya mirip di ruang VIP lainnya. Tidak dapat mengetahui tujuan Zuo Tianfan, tetapi sebagai musuh, mereka memilih untuk menunggu dan melihat dengan hati-hati. Tergantung pada situasinya, jadi setiap ruang VIP tenang dan tidak ada penawaran. Ketenangan mereka menimbulkan sensasi di tempat tersebut. Aku punya sepotong baju besi iblis perang, seseorang berdiri dan berkata dengan keras, mengeluarkan sepotong baju besi iblis perang, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan bahkan jika itu adalah sisa, masih ada sedikit energi, dan ada lapisan kuning. Cahaya mengmeng seukuran kepalan tangan orang biasa. Apa-apaan kamu? Aku punya 2 potong dewa perang. Aku punya sisa dewa perang, tetapi besar. Untuk sementara waktu, semua pihak mengeluarkan pecahan dewa perang dan perang itu harta karun iblis. Jumlahnya cukup mencengangkan. Lagi pula, kostum itu terbuat dari helm, bahu, baju besi siong, gelang tangan, cincin luar angkasa, gelang, kalung, rok tempur, bantalan lutut, sepatu bot tempur, senjata, perisai, dan jubah. Kecuali jubah iblis perang, semuanya hampir rusak. Tentu saja, tidak ada berita tentang situasi jubah dewa perang, tidak ada yang tahu. Semuanya hancur, jumlah itu cukup mencengangkan. Xiao Yu juga berhenti saat berkultivasi. Dia ingin melihat apa tujuan Zuo Tianfan, jadi dia mengarahkan jiwa Yu ke ruang VIP nomor 2 dan melihat situasi Zuo Tianfan. Wajah pria harta karun dewa perang iblis perang berlalu, dan pembicaraan diri Zuo Tianfan juga terdengar. Semuanya sudah dikeluarkan, sepertinya pelelangan masih akan berjalan. Aku mencari secara terpisah dan menyatakan bahwa Jiao mudah. Hanya sedikit orang yang berani pergi. Aku takut mereka akan diambil oleh orang lain. Sekarang mereka semua baik-baik saja. Jangan salahkan aku, kamu harus memperbaiki barang-barang di tanganmu. Zuo Tianfan tertawa, selesaikan misinya, kembali ke reruntuhan alam dunia, dan lihat para leluhur, aku pasti punya kesempatan. Kemudian Zuo Tianfan menutup mulutnya. Senyum yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, kita dapat melihat bahwa pasti ada hadiah besar. Xiao Yu diam-diam berkata bahwa tujuan Zuo Tianfan adalah untuk mencari tahu mereka yang mendapatkan sisa-sisa relik Dewa Perang Iblis Perang, dan kemudian secara diam-diam merebutnya. Ini benar-benar pragmatis. Di bawah kekuatan Yuhuo dari pedang emas, banyak orang menginginkannya. Xiao Yu secara alami tidak mungkin untuk bersaing. Jinsi Excalibur tidak memiliki kekuatan Yuhuo baginya, yaitu
Bone Spirit Excalibur dan pedang naga di tangan Ruyan jauh lebih kuat. Kekuatan, dengan lebih banyak dan lebih banyak bintik emas, jiwanya sudah memiliki hampir 1/10 dari jiwanya. Jaraknya putus, hampir menjadi garis. Dia menambahkan dia tidak mau menghabiskan waktu mencoba menyelesaikan terobosan sebelum pelelangan berakhir. Dengan kekuatan jiwa di alam umur panjang, menghadapi master lain, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Dengan pedang bersarung, tidak akan sulit untuk membunuh bagian depan kayu dan batu. Semakin banyak sisa Dewa Perang Iblis Perang. Tetapi tidak ada yang dapat menarik minat Zuo Tianfan. Saya memiliki kalung Dewa Perang, sepatu perang-perang, dan pecahan pedang perang-perang yang patah. Di tempat pelelangan yang ramai, suara kasar tiba-tiba menutupi semua suara. Orang-orang melihat sesuatu di tangan pria ini. Kalung Dewa Perang telah rusak, tetapi hanya sebagian kecil yang hilang. Ada 4 lubang di sepatu perang iblis, dan pecahan pisau yang rusak sangat tidak mencolok, hanya beberapa sentimeter. Setelah barang-barang orang ini keluar, tidak ada yang menawar lagi. Sepatu perang iblis sederhana hanya memiliki 4 lubang, dan nilainya jauh melampaui apapun. Pada akhirnya pedang emas itu diperoleh untuk pria kasar ini. Barang lelang kedua juga muncul. Barang lelang kedua ini secara alami lebih baik daripada pedang emas dari barang lelang pertama, kata juru lelang Amerika sambil tersenyum. Saat suaranya turun, dudukan kristal itu kembali cerah. Sebuah batu berbentuk batu bulat muncul di atasnya. Batu itu tidak mencolok, tetapi bau oker tebal yang dipancarkannya sangat kuat, seolah-olah itu adalah tanah terbaik. Master lelang Mei NV berkata, Anda pasti merasakannya, ya, ini adalah harta karun paling berharga dari genus Sing, tetapi satu hal, saya pikir Anda pasti salah, benda ini mengandung kekuatan yang sebanding dengan tanah suci. Tentu saja, tidak memiliki kekuatan serangan. Perannya adalah untuk membantu orang-orang dari genus Sing untuk berkultivasi dengannya, seperti berkultivasi di bawah tanah suci, itu 5 hingga 10 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Jika Anda memiliki harta karun supernatural dari genus Sing di tangan Anda, jika Anda menumpuk semuanya, itu pasti akan meningkatkan level latihan Anda hingga 10 kali lipat. Ledakan, tempat lelang yang sunyi tiba-tiba mendidih. Itu bernilai 10 kali lipat untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Itu benar-benar jauh melampaui nilai pedang sutra emas. Jika Anda melihat kekuatan pantulan mantra sihir dalam ruangan dari berbagai VIP, mereka tahu bahwa mereka juga terkejut. Itu dapat ditingkatkan 10 kali lipat, dan dapat diwariskan dari satu keluarga ke satu garis keturunan. Setiap orang dapat memikirkan manfaat seperti apa yang akan didapat. Juru lelang Beauty NV tidak menyebutkannya, menambahkan kemungkinan yang imajinatif. Objek ini diberi nama jantung batu. Lelang mengharuskan setiap orang tahu bahwa itu pasti harta karun bagi Dewa Perang dan Iblis. Ini juga harapan semua orang. Orang-orang di tempat lelang tidak dapat mengambil barang berharga apapun. Masih ada beberapa orang yang hanya menggunakan barang-barang yang baru saja ditawarkan untuk dilelang, tetapi tidak lebih dari pecahan. Mata orang-orang tertuju pada lebih dari 30 ruang VIP. Ruang VIP, berderit, 18 dibuka, untuk lelang lainnya, tidak perlu muncul, tetapi sekarang barang-barang dilelang, dan semuanya adalah potongan-potongan, yang harus diperlihatkan kepada orang lain. Orang-orang di ruang VIP ke-18 berasal dari keluarga besar di neraka. Sepasang gelang iblis perang, sedikit cacat. Pria itu mengeluarkan sepasang gelang dengan 7 atau 8 retakan di atasnya, tetapi tidak putus. Pelestariannya masih lengkap, yang sangat langka. Zuo Tianfan di ruang VIP 2 berdiri ketika dia melihatnya. Dengan relik yang begitu lengkap, dia melihat bahwa jubah iblis perang Xiaoyu lebih baik daripada yang lain, dan yang lainnya lebih rendah darinya. Gelang iblis perang ini membuatnya sedikit emosional. Ruang VIP Men dibuka pada tanggal 30, dan ada juga seorang pemuda yang merupakan master dari Laut Dalam. Dia memegang 4 item di tangannya, sepasang bantalan lutut Ares, helm Ares, dan bahu Ares. 4 item memiliki tanda-tanda patah yang jelas, tetapi cukup besar, dan itu bukan jenis patahan yang menghancurkan Sing. Ada banyak tempat yang bisa diperbaiki. Item tumbuh. Xiaoyu berlatih juga berhenti. Ruyan menduga bahwa Huo sedang melihat Xiaoyu. Jika tidak ada yang perlu, sulit untuk menariknya, terutama ketika periode kritis kultivasi tercapai. Terobosan ada di sini, kata Xiaoyu. Perlahan, Ruyan tidak bisa menahan kegembiraannya.
Aku tidak berharap bisa menyelesaikan terobosan di pelelangan. Perbandingan antara waktu di ruang pertempuran dan waktu di luar, dengan bantuan Mingye, tidak hanya akan membuat terobosan, tetapi juga menstabilkan alam. Beritahu Ruyan, Xiao Yu menjabat tangannya untuk membuka ruang pertempuran. Ruang pertempuran terpisah dari 3 alam, dan orang luar secara alami tidak menyadari semua yang terjadi di sini. Terobosan, Xiao Yu menggenggam daun kehidupan dengan tangannya, dan ada roh berdarah yang kuat di sekelilingnya. Ini adalah roh berdarah murni dari dunia iblis berdarah yang dia tarik. Dengan daun kehidupan, dia membantunya menyelesaikan terobosan. Kali ini aku melupakan segalanya di luar latihan. Didedikasikan untuk seluruh tubuh, kekuatan tempur ditingkatkan beberapa kali lebih cepat, kekuatan jidang yang melonjak tidak ada habisnya, dan jiwanya juga telah muncul. Dengan peningkatan kultivasi Xiao Yu, wajah jiwa itu berubah dengan cepat. Penyerapan yang berlebihan menyebabkan tubuh Xiao Yu sedikit sakit, yang disebabkan oleh promosi yang cepat dan beberapa efek. Untungnya, dia dapat dengan mudah menahan tubuh tertinggi, mulut, hidung, mata, keringat mau semuanya berubah menjadi saluran untuk menyerap semuanya dan meningkatkan. Penawaran di luar juga memanas. 6 dari lebih dari 30 ruang VIP telah dikutip. Di antara mereka, ada lebih dari 1 item yang dipajang, tetapi satu-satunya yang lengkap adalah gelang. Yang lainnya rusak dan memiliki cacat yang jelas. Saudara Zuo, saya pikir itu masih terserah Anda untuk menilai item mana yang terbaik. Juru lelang Amerika melihat begitu banyak relik, dan tidak dapat menentukan mana yang lebih berharga. Langkah seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh rumah lelang sebelumnya. Ketika Zuo Tianfan mendengar, dia bertanya. Melihat pria di ruang VIP 9 didorong pergi, seorang master dari keluarga kerajaan berdarah keluar, saya pikir benda di tangan saya ini seharusnya memiliki nilai tertinggi, barang-barang orang lain sulit dibedakan. Bagaimanapun, itu adalah harta karun Dewa Perang Iblis. Perkataan Dewa Kerajaan dari ruang VIP nomor 9 membuat orang-orang ini tidak bersembunyi, bahkan di antara mereka, para penguasa alam dewa tidak ragu untuk melihat ke arah Dewa Kerajaan. Setelah melihat barang-barang di tangannya, semua orang menutup mata. Ada celah di mulut, men di ruang VIP 2 didorong menjauh. Zuo Tianfan melangkah keluar dari ruangan dan menatap cahaya Lu Jing, melihat benda di tangan penguasa suku Dewa Kerajaan, pedang patah Dewa Perang prajurit Dewa Surgawi Zuntong. Barang itu adalah pedang patah Dewa Perang. Sebenarnya, pedang patah itu adalah pedang patah dan itu adalah produk yang rusak. Hanya ada satu tetapi ujung tajam yang dilepaskan oleh pedang patah Dewa Perang membuat senjata yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Bahkan relik Dewa Perang Iblis Perang itu bergetar pelan. Pedang patah menarik mereka. Sebelumnya, aku bahkan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Dari titik ini, kita dapat melihat bahwa pedang Dewa Perang jauh lebih banyak daripada barang-barang lainnya. Saudara Zuo salah, Tuan para Dewa. Oh. Zuo Tianfan hampir tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan Dewa Perang mematahkan pedang dan bekerja sama dengan beberapa pecahan untuk menyelesaikan tugas. Tuan Dewa Kerajaan berkata, itu tidak dapat dianggap sebagai prajurit surgawi tingkat semu karena ada instrumen yang rusak di dalamnya. Seluruh lapangan mendidih. Kecuali ruang VIP nomor 1 tempat Xiao Yu berada, semua ruang VIP didorong menjauh dan semua orang keluar dan menontonnya satu persatu. Pedang Dewa Perang yang patah memiliki instrumen yang rusak. Lalu jika ada harapan, mungkin saja dapat melihat sekilas proses iblis perang dan Dewa Perang akan membawa bantuan besar bagi dirinya sendiri dan bahkan manfaat lainnya. Itu saja, suara Zuo Tianfan sedikit bergetar, yang merupakan kegembiraan yang berlebihan. Pedang Dewa Perang yang patah lebih baik daripada pedang iblis perang yang patah. Pelan, tuan-tuan dari keluarga Dewa Kerajaan mengulurkan tangan untuk berhenti. Saudara Zuo tahu mengapa saya tidak melelangnya sebelumnya. Itu karena saya tidak berpikir nilainya sebanding dengan pedang Dewa Perang yang patah di tangan saya. Saya masih merasa ada yang kurang, jadi saya harap saudara Zuo dapat mempertimbangkannya dengan tepat. Penawar merasa nilai lelang tidak cukup. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah. Apakah tidak cukup bahwa Anda tidak dapat menembaknya? Kali ini, seseorang bersedia menawar satu. Dan itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendapatkan pedang perang. Tambahkan 2 batu lagi. Zuo Tianfan membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan kekuatan virus dari 2 batu kuning, yang sedikit lebih buruk daripada inti batu.
Para master langsung setuju. Jadi Dewa Perang Pedang Patah mengubah hatinya. Kedua belah pihak kembali dengan puas. Adapun Zhuo Tianfan, dia tentu saja ingin membayar sedikit ke rumah lelang, tetapi para penonton itu saling memandang. Disinilah pelelangan pada dasarnya adalah sebuah tempat. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa dan mereka akan kembali. Diskusi di tempat itu lagi. Pada saat ini, juru lelang ASFV mengeluarkan item lelang ketiga yang disiapkan oleh Zhuo Tianfan. Orang-orang yang berisik, kemudian tenang dan menantikan item lelang ketiga. Dua hal berturut-turut adalah hal-hal baik yang langka. Ketika lampu padam, meja kristal kembali terang, dan benda-benda yang diletakkan di atasnya terlihat jelas. Penonton memberikan suara seru. Ferman Rilos di ruang VIP 3 hampir bergegas keluar. Itu adalah bulu Mao yang indah. Bulu malaikat Mao, seluruh tubuhnya seperti kristal seperti Yu, diukir seperti Yu yang indah, dan dengan megah memancarkan cahaya ilahi yang kuat dengan latar belakang meja kristal. Menurutku lebih baik memiliki malaikat untuk memverifikasi asal-usul Mao ini. Dia tidak memperkenalkan asal-usul spesifiknya, tetapi semua orang tahu bahwa itu sama sekali bukan bayi biasa, jika tidak perlu menanyakannya. Men di ruang VIP 3 didorong menjauh lagi. Ferman Rilos melangkah keluar dari matanya dan melihat seserakah menatap Mao, menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, ini adalah bulu dewa malaikat yang tidak dimiliki keluarga malaikatku. Kuas gelombang-gelombang, penonton terdiam. Selama guncangan singkat, Xiao Yu di ruang pertempuran juga mengalami perubahan besar. Kekuatan tempur seluruh tubuh tidak terkendali dan secara otomatis terpisah dari tubuh dan berubah menjadi naga ilahi. Itu terus-menerus mengembang di sekitar tubuh. Jiwa yang ditampilkan dalam jiwa Yu dengan cepat berubah menjadi emas. Wajahnya sangat kemerahan dan napasnya panjang. Ada sedikit sening di antara kedua alisnya. Tidak ada harapan untuk terobosan. Beberapa hanya tenang dan tenang. Napas Xiao Yu tiba-tiba menyerap napas kehidupan. Gas sihir berdarah itu berhenti tiba-tiba, dan kekuatan tempur yang mengelilinginya juga mengalir ke dalam tubuh. Jumlahnya juga mencapai tingkat yang sangat tinggi, bergemuruh seperti air Cao yang ganas. Mengalir melalui tubuh, jiwanya tiba-tiba berubah menjadi emas murni. Setelah jeda, saya diserap lebih panik. Mencapai kultivasi jiwa jin seakan sangat meningkatkan kultivasinya, dan kultivasinya saat ini adalah untuk menstabilkan keadaan dan meningkatkan kekuatannya sampai batas tertentu. Ruang pertempuran selama 1 jam, dan dengan sihir berdarah yang kuat yang disediakan oleh daun kehidupan. Dan ruang pertempuran, latihan Xiao Yu untuk jangka waktu seperti itu setara dengan latihan orang lain selama 7 atau 8 hari. Setelah dia mencapai jiwa Jinse, dia tidak punya banyak waktu untuk berlatih dan berhenti. Kembalinya Xiao Yu ke ruang VIP 1. Terobosan dalam kekuatan membuat momentum Xiao Yu berubah secara nyata. Jika dia bisa mengalahkan puncak periode jiwa putih di periode jiwa ungu, tetapi sulit untuk bersaing dengan 2 atau 3 orang, tetapi sekarang berbeda. Semuanya telah berubah. Jiwa tidak akan lagi takut dengan tantangan. Bagaimana situasi di luar, sayang? Xiao Yu mengulurkan tangan dan membawa Ruyan ke dalam pelukannya dan memaksanya untuk duduk di tuinya dan dengan lembut membelai punggungnya. Item lelang ketiga Zhuo Tianfan adalah bulu dewa malaikat, wajah Ruyan sedikit bermartabat. Xiao Yu berkata, bulu dewa malaikat. Bagaimana dia bisa rela mengeluarkan barang-barang seperti itu untuk melelang efek relik dewa perang-perang iblis itu pada reruntuhan dunia? Seperti dalam cerobong asap, harta karun dewa perang dan iblis perang yang kita ketahui jelas bukan tujuan utama dari reruntuhan alam dunia. Mereka pasti memiliki kegunaan lain, tetapi tidak jelas apa sebenarnya yang memungkinkan mereka mengeluarkan begitu banyak harta karun berat yang langka seperti bulu dewa malaikat. Tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang mendekati harta karun dewa. Mereka mengejutkan orang lain dengan keterkejutan yang sama. Bulu dewa malaikat adalah puncak raksasa dalam keluarga malaikat, yang sangat dekat dengan raksasa-raksasa. Kematian raksasa malaikat setelah kematian raksasa itu terkondensasi dan terbentuk daripada sayap dewa bulu angin yang diserap oleh Xiao Yu dan Lei Yuntianyi. Khusus untuk keluarga malaikat, peran bulu dewa malaikat tidak dapat diukur. Tentu saja, bagi orang lain dari keluarga malaikat, bulu dewa malaikat hanya dapat menyembuhkan 1 kali penggunaan. Jadi bulu dewa malaikat adalah hal yang baik, tetapi juga sangat terbatas. Hanya keluarga malaikat yang dapat keinginan luar biasa.
Jelas Zuo Tianfan mengeluarkan bulu dewa malaikat untuk menargetkan keluarga malaikat. Sepertinya saudara Zuo pasti akan mendapatkan relik di tanganku, kata keluarga malaikat, Vermanilos. Zuo Tianfan tertawa dan berkata, itu benar-benar benda di tanganmu yang terlalu besar untuk Yu Huoku. Benda itu lebih menarik daripada pedang perang. Bahkan jika kau mengeluarkan bulu dewa malaikat, jika aku tidak mengeluarkannya, aku khawatir itu akan dicuri. Vermanilos berkata demikian. Dia tahu bahwa bulu dewa malaikat tidak terlalu berguna bagi orang lain, tetapi dia membenci keluarga malaikat. Banyak dari mereka tidak rela membiarkan keluarga malaikat mendapatkan bulu malaikat, jadi bulu itu harus dihancurkan, jadi dia harus mengeluarkan benda yang paling berharga di tangannya untuk ditawar agar bisa mendapatkannya. Vermanilos yang berbicara mengambil jubah dari cincin luar angkasa. Jubah Dewa Perang, mata si Aoyu di ruang VIP 0. 1. Itu jubah Dewa Perang yang bagus. Kuncinya adalah bahwa jubah Dewa Perang ini hampir sama dengan jubah Setan Perang. Hanya saja tidak ada tanduk kecil dan hampir tidak ada yang hilang. Apakah menurutmu kita harus merampok Zuo Tianfan? Si Aoyu berkata, melihat Zuo Tianfan mengeluarkan satu demi satu barang yang mengejutkan, barang-barang yang dia pindahkan juga merupakan harta yang diinginkan, dan tidak ada yang tidak bergerak. Si Aoyu benar-benar bersemangat, terutama Zuo Tianfan sendiri tidak merasa nyaman dengannya. Jadi mengapa tidak menjarahnya secara bergantian? Selain itu, di tangan si Aoyu, ada bagian ujung pedang dari pedang patah Dewa Perang. Jika dipasangkan dengan pedang patah itu, kemungkinan besar akan dikembalikan ke keadaan semula. Areswot, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Aku juga punya keinginan untuk merampoknya, tetapi kupikir Zuo Tianfan muncul begitu terang-terangan dan mengeluarkan begitu banyak barang. Dia pasti akan mempertimbangkan fakta bahwa kekuatan dari tiga alam akan membunuhnya dan membunuh harta karun itu, jadi dia harus melakukannya dengan baik. Bersiap, kata Ruyan. Saat ini, 4 tuan dari keluarga Night Wolf adalah pembantunya. Selain itu, dia tidak memiliki pembantu. Efektivitas tempurnya sendiri, ditambah dengan setelan sutra emas, kemungkinan besar memiliki setelan yang lebih canggih, yang seharusnya membuatnya lebih efektif dalam Hun Luan. Seharusnya sulit bagi seseorang untuk mengancamnya untuk melihat dalam situasi saat ini bahwa dia kemungkinan akan kembali ke reruntuhan alam melalui teleportasi mantra ruang waktu. Tindakan itu harus dilakukan sesegera mungkin, kata si Aoyu. Yan memandang si Aoyu dengan curiga. Bukankah kamu berencana untuk mengakhiri pelelangan, tidak hanya untuk bertarung dengan para penguasa tiga alam, tetapi juga untuk melakukan sesuatu padanya? Si Aoyu tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Aku tidak setuju. Ruyan dengan tegas menentang. Aku tahu kau peduli padaku, si Aoyu mencubit hidung Ruyan dengan lembut. Tenang saja, karena aku berani mengambil risiko, aku memiliki tingkat kepastian tertentu, dan aku tidak memiliki niat untuk berkonflik dengan semua aspek dari tiga alam. Konflik kepentingan di dalamnya juga dapat digunakan dengan baik. Bab 2049 Zuo Tianfan, kau membuatku kesal. Ada masalah dengan formatnya. Klik di sini. Mengenai kontradiksi di dalam tiga alam, ini seperti kutu di kepala botak. Tidak perlu menjelaskan apa yang diketahui semua orang. Terutama para dewa dan keluarga Lei bergabung bersama untuk secara langsung menghancurkan Tuan Keluarga Angin di ibu kota Hun Luan. Mengapa tangan Cha, yang menghalangi beberapa kekuatan rahasia yang bergantung pada Keluarga Angin, disembunyikan? Karena si Aoyu telah membiarkan Ruyan mempublikasikan keberadaan Rumah Angin melalui Iblis Meiju kepada setidaknya 2 raksasa dan menjelaskan ambisi Rumah Angin khususnya, hanya Rumah Angin yang akan binasa. Mengenai Iblis Neraka, ada juga beberapa keluhan antara 4 iblis penjaga utama. Iblis Angin dan Iblis Guntur selalu maju bersama dengan Iblis Anil dan Iblis Tu, dan Iblis Tu telah menyerah kepada bumi. Konflik juga konstan, tetapi tidak ada yang namanya keluarga Feng. Keluhan di perairan dalam lebih langsung merupakan penyatuan paksa. Situasinya tampak begitu sempurna, tetapi ada kekurangan di mana-mana. Itu tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Selain itu, si Aoyu menyadari bahwa Phoenix berwarna-warni tidak pernah tiba dan tahu bahwa itu karena takut akan paksaannya. Bencana dan ini juga tersedia. Si Aoyu akan mulai mengirim berbagai informasi palsu seperti burung Phoenix berwarna-warni yang bersiap untuk menyerang stasiun penduduk tertentu melalui Mozu Meiju. Apakah Anda memiliki hal lain yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak memiliki jubah Dewa Perang dan mengambil gambar bulu malaikat? Juru lelang Mei Eve berkata,
Semua orang tidak bodoh. Siapapun dapat melihat bahwa Zhuo Tianfan mengeluarkan bulu dewa malaikat dan tujuannya adalah jubah dewa perang. Dia pasti tahu bulu dewa malaikat di tangan Vermanlilos dan dia akan mengeluarkan bulu dewa malaikat untuk dilelang dan mendengarkan mereka berdua. Saya juga berpikir bahwa Jiaoyi hanyalah bulu dewa malaikat yang diambil Zhuo Tianfan tanpa hasil. Jubah dewa perang dapat dianggap lengkap, dan yang lainnya secara alami tidak dapat mengambil barang-barang yang lebih berharga. Sekarang hampir semua harta karun perang iblis dewa perang muncul. Kecuali jubah iblis perang, hanya jubah dewa perang yang tetap utuh dan sisanya tidak lengkap. Vermanlilos, yang telah menerima bulu malaikat, juga terus bergerak. Dia dan Zhuo Tianfan masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Berikutnya adalah barang lelang kedua dari belakang dan juga barang lelang terakhir dari saudara Zhuo. Mata orang-orang terbelalak. Ketiga barang itu adalah harta karun langka. Meja kristal tidak memiliki keindahan yang mekar. Juru lelang Eve menunjuk dengan tangannya. Saya tidak tahu barang apa yang ada di tangan Zhuo. Semua orang telah mengarahkan pandangannya ke masa lalu. Lelang alternatif ini memang agak aneh. Semua yang aku inginkan sudah tersedia, jadi kali ini lelang tidak perlu melewati relik dewa perang iblis perang. Itu bisa dilelang dengan pekmatite, tetapi aku ingin menyatakan bahwa aku hanya perlu pekmatite tingkat tinggi, kata Zhuo Tianfan. Semua orang di tempat kejadian berbicara tentang dewa perang dan relik iblis perang. Mereka memenuhi syarat untuk menawar tanpa kristal psionik. Tentu saja, satu hantu tingkat tinggi sama dengan 100 hantu biasa, yang bukan jumlah besar yang dapat diperoleh dengan mudah, tetapi itu agak normal dalam lelang. Dua hal yang ingin aku lelang adalah, Zhuo Tianfan mengeluarkan dua hal. Satu adalah token dan yang lainnya adalah palu godam. Token itu secara mengesankan adalah ukiran prajurit Dewa Yuansha. Pola palu emas ungu naga itu tidak diragukan lagi adalah yang awalnya dikeluarkan untuk ditukar dengan Xiao Yu Jiao. Adapun palu godam, sepertinya memiliki 4 kepala manusia. Ada tonjolan di atasnya, napasnya sangat tebal dan kental. Ketika dikeluarkan, itu akan menggetarkan senjata yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian dan tahu bahwa itu bukan pertempuran kerajaan. Prajurit dewa bersifat semi-pasif. Dengan cara ini, palu ajaib yang dikombinasikan dengan perintah prajurit sihir Yuansha berarti bahwa palu ajaib adalah hal yang dapat membuat raksasa itu cemburu. Beberapa orang mungkin tahu dua hal ini, dan beberapa orang tidak mengenalku. Biarkan aku memperkenalkan mereka. Zhuo Tianfan mengangkat token dan berkata dengan suara keras. Ini adalah perintah prajurit Dewa Yuansha yang muncul di masa-masa awal alam dunia. Ini berisi segel emas ungu naga-naga. Ketika palu mendapatkan token ini, dia dapat mengintegrasikannya ke dalam senjata apapun untuk membuatnya memiliki kekuatan palu naga ungu. Tentu saja, saya tidak berpikir ada yang tahu situasi palu naga ungu. Petik 2. Palu naga ungu pembantai naga tahu bahwa itu digunakan untuk pembantaian naga. Ras naga secara alami adalah kekuatan yang kuat yang dikendalikan oleh Xiao Yu. Salah satu fondasi kekuatan perang anti-Jepang Xiao Yu. Sekarang apa arti dari ordo prajurit Dewa Yuansha yang dibentuk oleh palu emas ungu naga Jinghua? Ruang VIP nomor 1 didorong oleh semua orang. Xiao Yu keluar dengan acuh tak acuh. Tampaknya ordo prajurit Dewa Yuansha ini benar-benar sesuai dengan selera Xie, kata Zhuo Tianfan sambil tersenyum. Saya baru saja mengeluarkan dan melelang Xie, yang tidak tertarik pada 3 hal sebelumnya, dan keluar. Tampaknya dapat menjual 1. Harga bagus. Saudara Zhuo sengaja, kata Xiao Yu ringan. Nada suaranya hambar, tetapi semua orang dapat mendengar kemarahan di balik nada hambarnya. Zhuo Tianfan masih tersenyum dan berkata, jika saudara Xie berpikir seperti itu, aku tidak bisa menahannya. Xiao Yu bersenandung dan berhenti berbicara dengannya. Sekarang setelah Yuansha Shen Bingling keluar, palu yang dipasangkan harus dapat memainkan peran palu naga ungu sebanyak mungkin. Zhuo Tianfan mengangkat palu ajaib. Palu ini disebut palu surgawi. Itu adalah peninggalan kerajaanku. Butuh 100.000 tahun untuk mengumpulkan bahan dan mengubahnya menjadi ordo prajurit Dewa Yuansha ini. Kombinasi pertandingan, kuasi demonstrasi kuasi tingkat dengan prajurit ilahi Yuansha membuatnya lebih kuat daripada prajurit ilahi tingkat Tongtian biasa. Mungkin hanya pedang bulan jatuh milik Xie Xiong yang bisa menang dengan stabil. Otot rohu di wajah Xiao Yu melonjak. Ini disengaja. Yuansha Shen Lingling ditujukan pada keluarga naga,
dan itu adalah mitra yang sempurna untuknya. Xiaoyu marah. Awalnya, kesan Zhuo Tianfan tentang Xiaoyu sangat buruk. Meskipun mereka tidak memiliki istirahat nyata di tangan mereka saling mengenal. Kemudian mereka mengirim sekering. Sekarang Zhuo Tianfan secara aktif menyalakan sumbu ini, yaitu untuk secara resmi memutuskan hubungan dengannya. Artinya, rekan Palu Hangtian Yuan Sashenbing membuat hal-hal baik menjadi sangat baik. Xiaoyu mengacungkan jempol kepada Zhuo Tianfan. Zhuo Tianfan tertawa dan berkata, Xie Xiong merasa puas, hanya saja tidak tahu apakah sumber daya keuangan Xiong Xie dapat dilelang. Belum lagi kedua hal ini memiliki kemampuan untuk menahan naga, bahkan jika mereka tidak cocok, mereka dapat dibandingkan dengan prajurit sihir tingkat Tongtian dalam jangka waktu tertentu. Ini cukup untuk menarik semua kekuatan untuk menawar dengan liar. Mereka lebih suka menjual produk mereka. Para raksasa juga akan menyatakan dukungan penuh mereka untuk ini. Jadi penawaran tidak boleh sederhana. Meyakinkan bahwa imajinasi Xiaoyu tidak pernah lepas dari tangannya. Meskipun Xiaoyu sedikit marah, dia masih mencibir. Bisakah dia mengatakan bahwa masih ada banyak hantu, dan adakah yang bisa membandingkan jumlah hantu? Dia tidak memiliki banyak sprite tingkat tinggi. Hanya ada 7 cincin ruang penuh. Dia tidak bisa menghitungnya. Bagaimanapun, dia harus menghabiskan 7 atau 8 miliar dolar. Tidak mudah untuk menawar sesuatu. Lelang dikembalikan ke pelelangan. Penemuan kesalahan yang disengaja oleh Zhuo Tianfan benar-benar membuat Xiaoyu marah. Awalnya, dia berencana untuk merampok Zhuo Tianfan, dan sekarang dia bahkan lebih yakin bahwa dia tidak akan menerima pukulan itu. Zhuo Tianfan pernah mengambil barang-barang yang hampir tidak dia bawa, dan dia tidak akan disebut tiran pisau. Jika saya tidak memprovokasi Anda, itu hal yang baik. Anda berani memprovokasi saya untuk bersenandung. Wajah Xiaoyu kembali tenang. Pesanan palu langit yang menggantung Yuan Shenbing pastilah harga rendah dari batu roh tingkat tinggi. Zhuo Tianfan tersenyum pada Xiaoyu sambil tersenyum. Lebih baik memberi harga rendah kepada saudara Xie. Sulit untuk membuat Xiaoyu marah kali ini. Dia tersenyum acuh tak acuh. Asteris. Apakah ada yang salah dengan 100 juta hantu tingkat tinggi? Itu adalah 10 miliar hantu biasa. Bahkan jika batu hantu yang dikuasai oleh seorang master dapat menambahkan hingga 10 miliar hantu biasa, itu pasti 100 juta hantu yang bagus. Berisik di tempat tersebut, orang-orang di ruang VIP juga keluar. Mereka juga aneh melihat Xiaoyu. Tentu saja, mereka tidak dapat memiliki begitu banyak hantu tingkat tinggi. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Xiaoyu berakhir. Xie, harganya sepertinya agak tinggi, sejauh yang saya tahu, bahkan jika itu adalah 100 juta pekmatit menengah, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan 100 juta pekmatit tingkat tinggi yang tidak mungkin. Katakan, tidak mungkin memiliki sebanyak itu, teriak Nonte, sang dewa tempa. Zhuo Tianfan memandang Xiaoyu dan berkata, saudara Xie memiliki begitu banyak mazmur berkualitas tinggi. Xiaoyu berkata, oh, tidak semua orang memilikinya. Saya pikir kalian semua memiliki banyak perasaan. Saya tidak harus kaya, karena saya tidak memiliki kekayaan, maka saya hanya akan memiliki 10 juta hantu tingkat tinggi. Ini dapat dibandingkan dengan prajurit sihir tingkat Tongtian dalam jangka waktu tertentu. Saya pikir barang-barang itu tidak ternilai harganya, tetapi setiap orang tidak mampu membeli begitu banyak hantu berkualitas tinggi, jadi Anda membutuhkan lebih sedikit 10 juta hantu berkualitas tinggi. Kerumunan itu masih saling memandang. 10 juta mazmur tingkat tinggi yang masih belum dapat mereka keluarkan. Jika mereka dapat menukar satu hantu tingkat tinggi dengan 100 hantu biasa, mereka dapat menghitung bahwa mereka hanya dapat menggunakan hantu biasa untuk dilelang, tetapi tidak banyak hantu tingkat tinggi sendirian. Saya memiliki 5 juta pekmatit senior. Saya hanya memiliki lebih dari 7 juta hantu tingkat tinggi. Mereka masing-masing mengutip jumlah hasil tertinggi mereka, dan hasilnya adalah hanya ada 8,69 juta batu kerikil tingkat tinggi atau 3 pihak bersama-sama. Xiaoyu tertawa, saudara Zhuo sepertinya tidak memiliki 10 juta hantu tingkat tinggi. Kalau begitu, satu-satunya yang memiliki harga tertinggi, kata Zhuo Tianfan. Xiaoyu berkata, aku menunggumu. Dia mengeluarkan cincin ruang angkasa dan menuangkan sejumlah besar hantu tingkat tinggi bab 2050. Ada pertanyaan tentang format piala bercahaya. Klik di sini. Jumlah 10 juta hantu tingkat tinggi sangat menakutkan.
Itu diisi di koridor lantai 2 dan ruang VIP 2 diisi, yaitu, hantu tingkat tinggi umumnya kecil, jika tidak, salurannya diisi. Xiao Yu sengaja membawanya ke Zuo Tianfan. Jika Anda menginginkannya, Anda harus mengumpulkannya sedikit sendiri. Tentu saja, tambahan itu adalah tip. Ini ironi Luo. Awalnya, tujuan Zuo Tianfan adalah melelang palu peledak dan perintah Yuan Xia Shenbing kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk menggunakan ini untuk Xiao Yu. Dia juga sengaja sangat sadar akannya. Dia tidak berharap untuk difoto oleh Xiao Yu secara bergantian. Xiao Yu telah datang untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Benar-benar ada banyak kristal spiritual tingkat tinggi di Broter Xie. Zuo Tianfan menatap Xiao Yu dengan juling. Bisakah kau memberiku beberapa ribu hantu berkualitas tinggi sebagai tip? Senyum Xiao Yu sengaja berbalik untuk mengejek Zuo Tianfan. Sebenarnya, aku berencana untuk menggunakan 100 juta hantu berkualitas tinggi untuk menawar ke Zuo. Dia benar-benar orang yang baik. Jika aku harus mengatakan apa yang terlalu banyak 100 juta, maka aku akan menggunakan 1/10 untuk menawar lebih rendah. Dia berhenti dan berkata, Yin Zuo sangat murah hati. Aku tidak bisa memberimu lebih dari 1000. Terima kasih atas roh-roh bermutu tinggi itu. Kedua mata Zuo Tianfan Beng dia dingin. Jika dia bisa, dia bahkan langsung mencabik-cabik Xiao Yu. Setelah pelelangan, aku ingin berbicara dengan kakak Xie. Aku ingin tahu apakah kakak Xie punya waktu. Zuo Tianfan menenangkan diri dan berkata perlahan. Tentu saja kau tidak bisa memintanya, Xiao Yu tertawa. Semua orang tahu kali ini. Zuo Tianfan dan Xiao Yu tidak dapat dihindari dalam pertempuran. Dan pertempuran Jiao di antara mereka terjadi tepat setelah pelelangan selesai. Aku tidak tahu apakah para penguasa tiga alam akan memberi Zuo Tianfan kesempatan untuk bertindak lebih dulu. Palu Hengtian Yuan Xia Shenbing Ling milik Xie Xiong mulai sekarang. Zuo Tianfan menjabat tangannya dan melemparkan dua benda. Kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya dan segera menyebabkan Palu Hengtian dan Yuan Xia Shenbing Ling. Suara siulan yang tajam adalah suara orang-orang yang hancur melalui kehampaan. Telinga berdengung dan menunjukkan bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya bukanlah minoritas. Ini adalah tembakan Zuo Tianfan untuk menguji kekuatan Xiao Yu. Kekuatan yang dibawa oleh lemparan itu membuat Clyde Achilles Manrilos dan yang lainnya sedikit terkejut bahwa mereka dapat merasakan kekuatan dari kekuatan tersebut, terutama kekuatan dari palu pengantar ke langit, membuat langit memukul palu ajaib ini tingkat kekuatan tertentu dari palu ajaib. Ini seperti seseorang membanting langit dengan palu. Xiao Yu tersenyum tipis dengan tangan kirinya, dan Yuan Xia Shenbing Ling tiba-tiba berakselerasi untuk jatuh di tangannya. Kekuatan yang terpasang sangat kecil. Lagi pula, begitu memungkinkan, kekuatan Yuan Xia Shenbing Ling akan membuat wajah Zuo Tianfan. Cahaya yang terjual habis masih sengaja mengejek sehingga perut tikus itu lebih rendah. Tersentak, dengan tangan kanannya menghadap palu terbang, dia meraihnya. Melihat tangan kanan Xiao Yu meraih palu Hongtian untuk membuatnya tetap di udara dengan mantap tanpa jejak gerakan Bo, para penonton melihat dengan penuh semangat. Itu sebenarnya dapat diimbangi secara paksa daripada diselesaikan dengan trik yang cerdas, kata Clyde dengan suara yang dalam. Vermanilos tertawa. Sepertinya Xiao Yu juga siap kali ini. Kultivasinya telah meningkat pesat selama ini. Seberapa banyak peningkatannya, ketika dia memasuki ibu kota Hunluan, itu tidak lebih dari mampu bertarung melawan para master top. Apakah hanya karena dia dapat bersaing dengan kita secara langsung hanya dalam 2 atau 3 bulan? Clyde mencibir, kuharap kekuatannya juga akan menyebabkan sedikit masalah bagi Zuo Tianfan. Vermanilos tertawa. Clyde Archer terdiam sejenak, hatinya benar-benar menakutkan. Menggunakan Xiao Yu dan Zuo Tianfan untuk membunuh setidaknya kerusakan yang cukup besar pada Zuo Tianfan dapat menjarah apa yang ada di tangan keduanya. Ini adalah ide sebenarnya dari Vermanilos. Kurasa kalian tidak akan saling memikirkan, kata Vermanilos ringan. Clyde tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yu, yang mendapatkan palu dan perintah Yuan Xia, memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Kedua benda ini sangat berguna bagi Xiao Yu. Bukan karena mereka dapat mencegah orang lain memegang naga, tetapi kuilei raksasa itu kekurangan senjata yang mereka miliki. Setelah menggunakan Excalibur roh tulang untuk Ruyan, senjata umum lainnya sedang menunggu boneka raksasa itu. Jika tidak, itu tidak terlalu berguna dan bahkan mungkin menjadi beban. Dengan palu peledak dan Yuan Xia Shenbing ini,
kekuatan bertarung para raksasa juga akan mencapai puncak baru. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menghidupkan kembali boneka raksasa itu. Lelang Zuo Tianfan telah berakhir. Hal berikutnya adalah bahwa lelang itu juga merupakan sesuatu yang diharapkan semua orang, atau barang terakhir dari lelang ini akan menarik perhatian semua orang. Itulah piala bercahaya. Apa peran piala bercahaya sebagai salah satu dari 3 kaisar-kaisar suci? Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi itu berasal dari lingkaran reinkarnasi untuk dibawa ke kaisar kuno. Masalah ini sudah diketahui, jadi daya tarik piala bercahaya tidak diragukan lagi. 3 harta berkumpul untuk mendapatkan Jinghua kelahiran kembali untuk membantu Dewa Gunturnya maju. Xiaoyu tidak dapat dihindari bagi Kaisar Suci Sambo. Berikutnya adalah final lelang ini. Semua orang tahu bahwa itu adalah salah satu dari 3 harta karun Kaisar Piala Bercahaya. Meja kristal itu kembali terang dengan gelas anggur di atasnya. Piala bercahaya adalah kaca berwarna kuning paling mahal yang dicetak dari lingkaran reinkarnasi kelahiran dan kematian, dan butuh 918.000 tahun untuk membentuk Nerio. Yang tak terbatas adalah salah satu harta karun yang mendukung lingkaran reinkarnasi kelahiran dan kematian. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan tepat misteri macam apa yang dimiliki piala bercahaya itu. Pahami saja bahwa jika Anda mendapatkan salah satu dari 3 harta karun kaisar, Anda mungkin mendapatkan misteri pencapaian raksasa di lingkaran reinkarnasi, bahkan mungkin dapat mengetahui misteri kekuatan kelahiran dan kematian. Piala bercahaya tidak perlu saya jelaskan secara rinci, kata juru lelang AS. Lelang ini tidak memiliki harga rendah. 100 juta spirit spar, juru lelang dari juru lelang NV yang cantik itu segera mengutip. 100 juta pekmatite juga tiba-tiba kehilangan kesempatan untuk dikutip bagi sebagian besar orang. Yang disebut 100 pekmatit adalah pekmatit biasa yang setara dengan 1 juta pekmatit senior. Harga ribuan batu hantu tingkat tinggi yang dimenangkan dalam harga Palu Hongtian dan Yuansha Shenbing Ling tampaknya tidak signifikan. Kesenjangannya sangat besar, mungkin tidak banyak hantu tingkat tinggi di luar sana. Jumlah pekmatit biasa sangat menakjubkan. Itu dapat mengeluarkan beberapa ratus atau 2 juta lelang, terutama piala bercahaya. Banyak orang telah mempersiapkan 150 juta kristal roh. Seorang Master Iblis Angin segera menaikkan harga. Master para dewa yang bertarung itu mencibir mulutnya dan berkata, "Aku berkata bahwa kamu tidak bisa bermurah hati sekali dan menambahkan 50 juta pekmatit terlalu sedikit. Mulai sekarang, kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 juta pekmatit, jika tidak, lebih baik tidak berbicara untuk menghindari rasa malu." Master Iblis Angin berkata dengan marah, "Kamu memiliki kemampuan untuk mengutip." Dengarkan baik-baik, Master para dewa-dewa memberinya pandangan menghina. "Saya menawar 300 juta kristal roh." Tuan klan Iblis Angin segera. Harga 300 juta pekmatite juga mengejutkan. 400 juta kristal roh. Penawaran kali ini didasarkan pada keluarga ledakan keluarga Feng. Penawaran itu milik keluarga kelas 1 dan juga dikenal sebagai keluarga raksasa semu. Mu Si Feng, yang belum pernah melakukan pelelangan sisa, akhirnya berbicara. Dia memiliki minat yang kuat pada Jin Si Excalibur sebelumnya. Bagaimana orang bisa menawar relik Dewa Perang? Perbatasan Musi, 600 juta kristal roh. Tambahkan 200 juta sekaligus. Dengan dibukanya Musi Feng, para tokoh terkemuka dari semua kekuatan utama juga muncul di 600 juta batu psionik satu demi satu. Tidak ada lagi kekuatan kelas 1 yang dapat menahan. 7 juta kristal roh. Klaideaki mengutip harga. Ferman Rilos tertawa. Miliar. 1 miliar pekmatite setara dengan 10 juta pekmatite. Tampaknya harganya masih jauh dari kata selesai. 1,2 miliar. Mu Si Feng berkata dengan suara yang dalam. 2 miliar. Ferman Rilos berkata sambil tersenyum, memegang tiket kemenangan. Kenaikan harga yang berulang kali dilakukannya cukup mengejutkan. Harganya sangat memusingkan sehingga banyak orang merasa pusing. Xiaoyu tersenyum dan menatapnya tanpa artica. Dia memiliki rencananya sendiri dan semuanya berjalan sesuai rencana. Lagi pula, ketika kepentingan semua pihak saling bertentangan, bagaimana dia bisa membiarkan konfliknya mereda? 3 miliar. Clyde Archie juga menaikkan harga dengan tajam. Dia dan Ferman Rilos bertengkar hebat. Ada saat-saat tenang di perairan dalam. Mu Si Feng dan Tang Zi kembali ke ruang VIP tempat mereka merapal mantra perisai tingkat lanjut. "Tuan kakak,
Bagaimana kalau kita ambil piala bercahaya bersama? Usul Tang Ziyi. Siapa yang hanya punya satu piala bercahaya? Siapa yang seharusnya? Tang Ziyi tertawa dan berkata, siapa di antara kita yang mengambil lebih banyak Pokemon, dan siapapun yang mendapat piala bercahaya mengembalikan Pantom yang dipinjam. Bagaimana kalau 1 juta lagi? Usulnya membuat Mu Shifeng terkesan. Hanya saja Tang Ziyi harus yakin karena dia sendiri yang mengangkatnya. Oke, berapa banyak batu psionik yang bisa kamu ambil? Mu Shifeng bertanya. 5 miliar. Tang Ziyi mengulurkan tangan kanannya. Mu Shifeng mengangkat alisnya, sepertinya setelah memasuki laut dalam. Gadis di daerah Tang tidak menganggur dan telah memperoleh banyak. Tang Ziyi tersenyum tipis. Oke, berapa banyak yang bisa dihasilkan kakakmu? Mu Shifeng berkata dengan sedikit yin untuk beberapa saat. Aku punya sedikit lebih dari 5,5 miliar darimu. 5,5 miliar yuan? Pantom biasa? Banyak sekali, Tang Ziyi berkata dengan heran. Baiklah, hanya sedikit lebih banyak darimu. Mu Shifeng tertawa. Tang Ziyi berkata, tuanmu salah, 5 miliar yang kukatakan tidak semuanya adalah hantu biasa. Di antara mereka, ada beberapa hantu tingkat menengah dan hantu tingkat tinggi. Jika digabungkan, itu setara dengan 6,5 miliar hantu. Wajah Mu Shifeng tiba-tiba menjadi biru besi. Dia ditipu. Kalau begitu aku akan sopan untuk berterima kasih kepada saudaramu setelah mendapatkan piala bercahaya. Tang Ziyi tersenyum manis pada sentuhan Mu Shifeng yang menatapnya sambil tersenyum.